kan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di Daud. Ini yang memberitahukan malaikat, betul nggak? Ya betul. Jadi mereka tahu nggak itu yang lahir itu apa Tuhan sekarang? Saya tanya. Setelah diberitahu malaikat. Gimana bang? Mereka tahu nggak di saat itu malaikat memberitahukan bahwasanya telah lahir itu Tuhan, mereka semua tuh tahu nggak di situ? Oh iya, para gembala tahu. Oh tahu. Oke. Bahkan. Oke. Udah tahu ya berarti yang lahir itu adalah Tuhan kan? Sebentar bang. Abang baca nggak? Ketika Yesus lahir itu ada 3 orang raja dari timur, 3 orang Majus itu, mereka datang untuk menyembah Yesus. Oke. Karena mereka tahu. Oh udah tahu itu Tuhan ya? Oh ya tahu lah. Oke, makanya mereka datang untuk menyembah dia. Oke, kalau udah tahu Tuhan Pak, mengapa diserahkan ke Tuhan lagi? Yang lahir kan Tuhan. Nah, kan saya sudah jelaskan tadi, kemanusiaannya itu diserahkan ke Tuhan. Oh, karena Yesus lahir datang sebagai manusia, makanya kemanusiaannya itu diserahkan ke Tuhan. Siap. Sesuai dengan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Berarti kemanusiaan yang dikatakan Yesus manusia ini bukan Tuhan. Lah, kan saya sudah bilang, dia datang sebagai manusia, ya, tetapi gelarnya sebagai Tuhan. Contohnya kayak begini bang, Anda seorang raja, terus istrimu permaisuri itu mengandung. Nah, seorang anak yang dikandung itu laki-laki contohnya ya. Ya. Apakah anak yang di dalam kandungan istrimu itu disebut pangeran enggak? Ya pangeran. Bukan nah raja. Ya itu ya, berarti kan gelar pangeran itu kan sudah ada walaupun dia masih di dalam kandungan sudah disebut pangeran kan. Tetapi dia kan bukan raja Pak. Iya, oh iya. Tetapi nanti dia akan jadi raja juga kan? Ya kalau namanya pangeran ini banyak akan lahir. Setiap anak raja itu disebut pangeran. Tetapi kalau yang dikatakan Tuhan telah lahir kan suatu konteks yang langka. Bro. Ya, as simple as that. Ya, kan telah lahir juru selamat Kristus di Tuhan di kota Daud. Udah tahu itu Tuhan yang lahir, kenapa diserahkan ke Tuhan? Ini Tuhan yang mana? Saya udah kasih clue. Jadi tadi sama siapa bang? Siapa apa namanya yang dialog itu lanjutkan aja. Saya lagi makan daging babi ini enak loh. Babi binasa lah kau nanti. Dalam Alkitab kamu dikatakan makan babi binasa. Ini saya lagi makan daging babi loh. Iya siap-siap lah kau binasa. Kau tes aja daging babi. Iya nggak apa-apa. Santai aja, Anda mau makan batu juga itu daging terenak ya. Nggak apa orang kau nggak makan daging babi. Saya heran kepada teman-teman kekristenan begini. Ketika menyebut Tuhan itu ada gelar, Yesus ini kapan dia disebut Tuhan? Gelarnya ini di saat apa gitu? Itu yang kadang heran. Di saat dia bilang tadi, saudara saya Bang Sesuai Fakta mengatakan telah lahir di kota Daud Tuhan, Anda mengatakan Tuhan. Ketika dibilang Tuhannya Nete, Anda bilang kemanusiaannya. Makanya dia bilang gelar. Tenang dulu Pak. Santai dulu. Makan dulu bagian Bang Indom. Ini dulu Bang Indom. Tenang dulu. Abang makan dulu Bang, nanti keselak Abang. Keselak babi nanti Bang, betul. Nah, betul. Nanti ada saga gampang. Jadi itu yang saya kadang kalian makan daging babi loh. Kapan sih sebenarnya gelar Tuhannya ini digunakan gitu? Di saat apa gitu? Kok bisa gelar-gelar ini dicomot, dipakai sesuka hati teman-teman kekristenan menafsirkan itu gitu? Di mana-mana ketika Tuhan itu memang bergelar Tuhan, itu kita tidak bisa comot-comot gelar Tuhan itu gitu. Memang dia sang pencipta langit dan bumi kan begitu. Kalau bisa dibedakan lagi Tuhan di saat ini dan saat ini, itu bukan Tuhan, itu Tuhan-Tuhanan namanya kan begitu logisnya. Makanya saya heran ketika tadi saudara saya membawakan data-data itu banyak dibantah oleh teman-teman Kristen. Di saat seperti ini dia Tuhan, di saat seperti ini dia manusia. Loh, namanya gelar itu tetap akan ada disematkan kepada Tuhan itu. Nggak bisa gelar itu dicabut, dipasang, dicabut, dipasang. Ini kok Tuhannya jadi on off nantinya, dipasang jadi Tuhan, dicabut lagi gelarnya jadi manusia. Ini kan heran ini. Kok gelar bisa cabut pasang, di mana-mana Bung, seorang mahasiswa ketika dia selesai studinya dan dapat gelar sarjana, itu nggak bisa Anda copot-copot gelar itu gitu. Dia akan tetap melekat itu gelar itu gitu. Kok ini Tuhan yang sang pencipta langit dan bumi itu bisa Anda copot-copot gelar itu yang saya heran gitu. Ada sekelas Tuhan bisa dicopot-copot gelarnya. Ketika posisi ini dia jadi Tuhan, ketika posisi ini dia jadi manusia. Kan ini aneh nih. Ini narasi yang bisa membuat orang ada yang harus kita diajarkan memang goblok. Saya pikir begitu. Kenapa saya bilang harus goblok? Karena narasi-narasi seperti ini narasi liar gitu. Masalahnya kan kalian aneh gitu. Paham. Cobalah belajar kitab Taurat lagi dan kitab para nabi Bani Israel agar kalian paham.
Oke, ini yang saya pahami. Kok kan dengar ya. Belajar yang benar agar tak tahu. Ini setelah saya pahami di dalam kita perjanjian lama kira para nabi, orang makan babi ini binasa. Kau tuh binasa. Ya, saya katakan ya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Mau kau lawan firman Tuhan nih? Nah, itu ayat di kitab apa, Bro? Yesaya 66:17. Oke. Itu berlaku sebelum Yesus datang. Oh, berlaku Tetapi di mana setelah Yesus mengalahkan datang, babi, saya tanya. Sudah Di mana tidak Yesus ada mengalahkan lagi babi? haram. Ya. Itu jadi semua itu makanan itu dimakan dengan pengucapan syukur itu halal. Karena semua itu ciptaan Yesus Tuhan. menghalalkan babi, saya tanya. Nah, Di mana Yesus tahu itu aja ketika Petrus itu dapat penglihatan dan disuruh makan, Yesus Petrus berkata, saya belum pernah makan yang haram. Tetapi dikatakan bahwa apa yang dikatakan halal bagi Allah jangan kau haramkan. Nah, ya itu, Bro. Nah, ini kalau udah diharamkan sama Tuhan Jadi gimana? tidak ada lagi Sama masalah Elohim ini. haram halal. Itu kan Oh, berarti ini firman Karena Tuhan ini berdusta saya Tuhan tanya gitu. Firman Saya Tuhan ini tanya enggak Anda. ada gitu, Bang. Saya tanya dulu. Firman Tuhan ini Sebentar. berdusta gitu. itu sudah tidak berlaku lagi. Oh, karena firman Tuhan Yesus nggak datang berlaku. untuk menggenapi. Makan babi itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Di mana Yang Yesus itu sunat harus itu juga membatalkan. sudah tidak berlaku lagi setelah Mereka Yesus ini datang lucu. tidak ada lagi. Ada ayat-ayat yang dipakai, ada ayat-ayat yang tidak. Kalau Yesaya ini tentang nubuatan mereka pakai, tapi tentang larangan mereka nggak akan pakai. Nah, saya ini bilang yang tadi. perlu kalian pahami. Nah, terus Karena Yesus merujuk berkata kepada mereka bahwa dia mengatakan datang coba untuk belajar menggenapi. lagi tentang Sudah Taurat tergenapi. kitab Yahudi. Di mana ke Taurat kitab Kitab Yahudi Taurat itu itu sudah mengatakan bahwa Tuhan tergenapi, itu bro. ada, bahwa Tuhan itu manusia? Nggak ada. Justru yang belajar itu adalah Anda gitu. Itu yang saya heran gitu, memaksakan sesuatu yang tidak ada gitu. Kan lucu. Nah, saya tanya Anda. Bang Maher, Bang Alek tunggu Anda Bang Alek. mengharamkan babi itu atas dasar apa? Perintah ada di surah dalam Al-Maidah, Quran surah Ali Imran itu tertulis memang nama haram, babi? Bang. Itu perintah Tuhan, Bang, haram. Siapa yang mengatakan haram? Al-Quran. Siapa yang mengatakan haram? Al-Quran. Al-Quran. Iya. Oke. Al-Quran yang memberitakan. Firman Coba kasih Allah, tunjuk ayatnya firman di Allah mana? bukan saya katakan Al-Qurannya. Oke. Allah firman Coba kasih tunjuk dalilnya dulu, Bro. Oke. Ya. Kasih tunjuk dalilnya. Di mana dalam kata Quran? Enggak boleh makan babi. Al-Maidah. Kenapa? Ya, itu kan kau sebut aja. Sesungguhnya dia hanya mengharapkan atasmu bangkai darah daging babi dan hewan-hewan yang sembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang memaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa padanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini kenapa? Oke, Bro. Nah, ini pertanyaan saya nih. Ini krusial ini pertanyaannya. Ya. Kalau di tempatmu itu tidak ada lagi makanan sama sekali yang ada daging babi, kamu makan nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kamu rela mati gitu? Ya nggak masalah. Kenapa? Gini, babi itu aja bisa hidup. Kenapa kita nggak hidup? Nggak Itu masalah. aja. Pertanyaan saya. Ya, babi itu aja bisa hidup. Kenapa kita nggak hidup? Segini pertanyaan. Kenapa? Sudah tidak ada makanan lagi sama sekali di tempatmu itu. Ya tetap haram, babi itu nggak boleh dimakan. Ini yang dikatakan yang terpaksa, ya kan? Dipaksa. Contoh gini, kalau kau makan babi ini, kau makan, kubunuh kau katanya. Nah ini barang siapa kena terpaksa. Kan kebanyakan seperti itu, harus dipaksa. Contoh di zaman Nabi, apabila kau tidak menyebut ini, kubunuh kau. Dan dia mengadu kepada Nabi. Sesungguhnya niatmu bukan untuk seperti itu dan tidak ada dosa bagimu karena kamu dipaksa. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Jadi babi itu tetap haram dalam Al-Quran, dalam Islam sampai selama-lamanya itu tetap haram, tidak boleh dimakan. Karena sudah telah dikatakan diharamkan. Terkecuali kita dipaksa akan dibunuh kepada seseorang. Itu, kau makan babi ini, enggak aku bunuh kau katanya. Nah kita harus makan, ya namanya dipaksa. Bang Sapa kena terpaksa. Nggak ada katanya halal, tetap haram. Nah itu, bukan karena menginginkannya. Kalau katanya karena menginginkannya berarti dia mau makan. Itu dosa. Tapi kok banyak Islam makan daging babi loh, Bro? Loh itu ya bukan sejatinya Islam. Islam-Islaman ya contohnya. Ya kalau dikatakan Islam itu ya banyak. Ya dia nggak kurang beriman, kurang bergaul kepada ulama-ulama atau segala macam untuk bertanya. Sedangkan Al-Quran ini tetap mengharamkan. Haram. Nah terus di dalam kitabmu firman Tuhan mengatakan yang makan daging babi itu binasa. Kenapa masih kau makan? Kenapa? Jadi Matius 15 ayat 11 itu. Apanya? Jadi apa yang
masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Oh, Namun Matius, oke. keluar Nah, dari kalau kau bawa Matius itu, Bung, yang masuk tidak menajiskan, nenekmu pun bisa kau makan itu. Karena tidak najis nenekmu itu. tapi bisa Matius nggak? pun kau bisa makan. Ya artinya yang Kalau bisa ayat yang dipanggil. bisa dimakan, kalau yang tidak kita kehendaki ya nggak usah makan. Nggak makan nggak ada pengaruh surga. Betul itu bang. Anda nggak makan babi pun Anda nggak masuk surga kok. Ya, jadi mendingan Anda ceritanya makan babi mau aja. makan babi Ya, boleh, setidaknya kan tidak nggak juga binasa. boleh. Itu Setidaknya enggak kami soal- tidak akan binasa, Bang. Pemakan daging babi itu binasa. Binasa. Ada tuh bro. Binasa. Ya, apa dikatakan Jadi, kita mau? Saya soal tanya. makan Oke. itu nggak Ayo. ada Mereka aja urusannya mereka dengan kita mereka menit. masuk surga Ya, kalau saya bagi tadi Kristen. Jadi Udah kita nggak jelas-jelas terlalu mikir ditampilkan itu. mereka bantah. Lucu kan? Iya, Kalau Bang ada Maher. dalil Kamu, mereka bantah. kamu katakan itu Besarin, yang makan besarin, babi besarin. binasa itu kan rujukannya kitab Yahudi bukan Quran bro. Loh, ini sekarang di berkau kita mau apa kita Biasa orang? itu ada di PL, Bu. Iya. Lah bro. Aduh. Sekarang ini terdapatnya ada Belajar kitab lagi siapa sih, saya tanya? Makan babi itu. Nggak, oke, gini, semua Kingdom. itu sudah dikuduskan dan Ya, tidak aku ada tanya lu, Kingdom. larangan apa-apa. Ini sekarang kitab siapa Kingdom? Itu kitab Yahudi dan Kitab memang Yahudi, diimani bukan oleh kitab Kristen. Tetapi Bukan kami kitab Kristen. Kristen itu tidak rujukannya di sana. Oh, Apa berarti yang ini bukan kitab dikatakan oleh Kristen. Yesus itu yang menjadi Berarti rujukan. nubuat di dalam perjanjian lama ini bukan apa? Bukan punya Bukan. Kristen. Ini kan Kenapa bicara pakai? tentang kitab Taurat ini bro. Aku pamit dulu ya Seperti teman-teman. ular Mau ini, Yesus ular sendiri mereka sudah ini. berkata Bang Maher, mau kemana, bahwa dia Bang datang Maher? untuk mengenapi hukum Taurat. Makasih ya. Oke, bro Metas. Makasih. Itulah saya bilang memang betul dalam Bible itu keturunan ular bludak ini mereka begini licik seperti ular sudah jelas-jelas ada dalam kitabnya itu masih dibantah, Bung. Itu jelas itu. Makanya saya bilang kalau yang menguntungkan bagi mereka nubuatan apa semua mereka ambil ya saya ini. Tapi ketika ada yang tidak menguntungkan bagi mereka, oh mereka bilang ini tidak dipakai lah, inilah itu. Bro, setiap Itulah ayat saya dari bilang kejadian ajaran sampai yang wahyu memang itu tipu-tipuan. Kenapa saya bilang ajaran tipu-tipuan? Ya seperti ini ajarannya. Begitu ada dalilnya ditabrak, ada dalilnya ditabrak. Begitu tidak ada dalilnya tidak ditabrak. Ada dalilnya yang aneh dalam Bro, semua ayat Kristen itu Tadi bisa dia bilang dijelaskan. mengatakan bahwa ini Maksud dan kitab orang tujuannya Yahudi itu. gitu kan lucu itu. Padahal nyata-nyata PL ini itu mereka kanon itu masuk di dalam kitab mereka dan mereka lagi tidak akui. Lainlah saya bilang berdiskusi dengan Oten ini memang tidak pernah akan jujur. Padahal nyata-nyata ada di kitabnya. Nah, kayak saya bilang lucu ketika berdiskusi dengan mereka nyata-nyata tertulis masih dibantah loh. Ini yang nyata-nyata tertulis masih dibantah. Aduh Tuhan. Kau kenyang-kenyangin lah makan babi biar cepat binasa kau nanti bro. Kingdom. Makanya saya nawarin Anda mendingan makan daging babi loh, rugi loh. Kami diharamkan di dalam kitab pun Itu diharamkan daging bahkan babi itu dikatakan daging yang makan terenak daging babi yang pernah dengar ya ada di dunia dalam ini. Jadi Al-Quran kalau kalian nggak pernah malah merasakan nggak ada dikatakan enak loh makan daging daging babi rugi loh. binasa tetapi hanya diharamkan dilarang. Maknanya kami dilarang itu kami tetap bertakwa kepada Allah. Itulah jalan yang lurus. Bro. Ya. Jadi dalam kitabmu dinyatakan Daging sudah babi, terang-terangan daging babi ancamannya. Anda Dengar dulu. haramkan. Sudah Daging mentah ancamannya Allah yang haramkan. makan daging babi binasa. Kenapa masih kau makan? Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada ancaman untuk Nabi binasa. Muhammad Namun haramkan kami harus daging ikuti babi. perintah Allah. Tapi Apa anak yang kecil diharamkan, dihalalkan. kami Bagaimana haramkan. tuh, bro? Itulah jalan yang lurus yang dikatakan Islam itu hanya bertakwa kepada Allah. Itulah nama jalan yang lurus. Kingdom. Bertakwa. Kingdom. Bro, kau Babi sebut itu jalan yang kingdom, lurus. kingdom. Tiap hari kau masih berdoa minta ditunjukin Iya, jalan yang kami lurus. itu minta Sampai jalan yang kapan lurus biar Anda supaya minta kami bertakwa ditunjukin kepada jalan yang Allah lurus? Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus itulah orang-orang yang bertakwa. Quran sendiri sudah berkata Jadi sedangkan bahwa Isa kami di Al-Masih dalam itu jalan yang Al-Quran lurus. kami selalu di gimana ya minta jalan yang lurus itu artinya kami harus bertakwa. Tunjukkan kami ketakwaan kepada Allah biar supaya kami bertakwa terus. Makanya rajin-rajin sholat baca Al-Quran. Gini bang, bentar bang. Gini Kingdom. Gini loh, kenapa kita selalu setiap saat itu lanjut dulu bang, lanjut. Aduh. Sebenarnya simpelnya begini. Kalau masalah Islam berdoa, Anda pun tiap hari itu berdoa. Anda jangan-jangan saya lupa ini Anda ini nggak berdoa. Doa Bapak kami tahu nggak poin yang ketiga apa? Kalau Anda mengatakan bahwa dosa Anda diampuni, kenapa di doa Bapak kami poin ketiganya doa itu ampunilah dosa-dosa kami? Di situ jelas. Katanya kalian sudah diampuni dosanya, tapi kok meminta ampunan lagi dosa? Iya, katanya udah ditebus dosanya sama Jangan-jangan Yesus. Anda pernah lakukan doa Bapak kami.
Iya, berarti Bro. Yesus nggak pernah nebus dosa dong. Yang Yesus tebus itu dosa yang dibuat oleh Adam, itu disebut dosa. Oh, kamu buka Ya. Kejadian, saya buka Kejadian dulu ya. Jadi karena ketika Adam itu melakukan dosa itu belum dibayar, makanya Yesus datang untuk membayarnya. Nggak ada itu. Di situ nggak ada Sementara itu. setiap kita manusia yang Kejadian hidup 3, itu dari kejadian bertanggung 3 jawab itu, atas dosa 2 kita sendiri. dan 3 itu nggak ada di situ. Alkitab berkata Adam ketika berdosa kita turunan itu bersudah nggak Gini, ada. gini Bang Maher. kita Saya minta selesaikan ampun. tentang Makanya doa Bapa kami itu Yesus Oke. ajarkan. Ini di sini kisah Kejadian 3 ayat 14 di sini menceritakan tentang pertama kali manusia jatuh dalam dosa, betul nggak? Betul. Di dalam Galatia 3:13 Yesus telah menebus kutuk hukum Taurat sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Di dalam Kejadian 3 ini yang terkutuk itu dikatakan adalah iblis. Betul nggak iblis ini yang terkutuk? Terkutuklah engkau. Jadi dikatakan dia menebus pertama kali Adam pertama kali jatuh dalam dosa, yang terkutuk jatuh dalam dosa terkutuk ini adalah iblis itu. Jadi mengapa Yesus menjadi menebus kutuk? Menebus kutuk karena kita. Dan kan kita siapa yang terkutuk? Iblis, manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Betul nggak? Iblis manusia? Yang dikatakan Iblis yang manusia? terkutuk nggak dia? Saya tanya. Yang menebus Ilmunya kutuknya dari siapa? mana iblis manusia, bro? Ya kau kan umat-umat terkutuk. Ilmunya dari mana iblis itu disebut manusia? Yang mengatakan iblis itu manusia siapa? Saya membawakan Galatia 3:13. Tadi kan kau bilang. Ini yang terkutuk di sini bukan manusia tetapi iblis. Di dalam Galatia 3:13 itu orang yang terkutuk. Nah, kau bilang Oh, berarti manusia yang orang yang pertama terkutuk di kayu salib itu iblis disebut gitu. iblis. Enggak, berarti yang orang yang tergantung di kayu salib itu iblis gitu. Betul. Makanya baca dulu secara konteks Dijawab supaya dong. Anda memahami. Karena Jangan kau begini, cuma kayak begini ya. satu itu aja. Begini, di dalam Bible kamu Kejadian 3 yang terkutuk ini adalah ular, sedangkan Yesus itu adalah disebut gelarnya ular tembaga. Saya buka di dalam kajian Kristen ya. Ular tembaga ini sangat gampang. Siapa ular tembaga itu? Karena mengapa dia menebus kutuk? Menebus kutuk itu mengapa menebus kutuk yang terkutuk itu? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ular ini yang terkutuk ini. Mengapa Yesus dilambangkan sebagai ular tembaga? Sedangkan dikatakan orang yang disalib itu adalah orang menebus kutuk, atau dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di dalam Kejadian 3 ayat 14, ular itu yang terkutuk. Mengapa Yesus disalib menjadi ular tembaga? Pertanyaan saya. Menebus kutuk. Ini kajian Kristen loh, bukan punya Islam ini. Nih. Ayo. Tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Ular tembaga ular adalah tembaga Yesus. itu adalah lambang dari Yesus. Ketik aja ular tembaga yang muncul seperti ini kajian Kristen semua. Bukan punya orang Islam. Ya itu kan karangannya kalian. Lo kok karangan kami? Kamu buka aja linknya. Punya siapa ini? Kalau kalian tuntut balik. Ini para pendeta loh semua yang buat nih. Karena Yesus itu adalah ular di dalam Alkitabmu. Nggak ada Loh. Ini punya Kristen kok punya Islam gimana kamu nih? Ini siapa yang buat ini? Saya buka linknya. Biar kamu paham ya. Ya. Kalian lanjut aja dulu. Nih. Saya lagi siapa makan nih? daging babi enak nih. Terganggu nanti kelesatan daging babiku jadi. Iya. Nanti saya nyambung lagi Nggak ya. masalah, orang-orang binasa itu seperti itu. Nah, ini Kingdom. bagaimana nih? Kingdom. Dan sama nanti- seperti Musa, dengar ya. Ini kajiannya Baik, sebentar bekerja. saya akan balik. Dan sama Kingdom, seperti Mama, Musa saya mau nikmati meninggikan dulu ular di daging padang babiku. gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, baru pening dia kan? keluar dia. Udah keluar dia. Keluar dia. Orang Yesus ular. Ini siapa yang buat Kalau ini coba? mental. Kalau mental. Ya. Petikan di atas ini adalah kata-kata Yesus sendiri yang diucapkan dalam pengajaran khusus kepada seorang tokoh Farisi. Ini Yesus sendiri loh mengatakan dia itu adalah ular. Jadi dia waktu disalib dia katakan menebus kutuk. Di dalam Kejadian itu siapa yang terkutuk? Adam dan Hawa itu tidak pernah terkutuk. Yang terkutuk itu adalah iblis itu, atau dikatakan ular. Jadi mengapa Yesus ini bisa jadi ular menebus kutuk itu? Nah pertanyaannya, di mana manusia itu pertama kali jatuh dalam dosa dia itu terkutuk.
Ternyata yang terkutuk itu di situ adalah ular. Nah, yang disalib kok bisa jadi ular? Ini suatu pertanyaan loh. Ini kajian Kristen ini. Ular tembaga. Nah, rajanya ular. Berarti ini rajanya ular ini yang menebus kutuk itu. Makanya jujur ya, bukan apa ya? Sebenarnya bingung. Tuhan orang ini digelarnya ular lah, digelarkannya domba lah. Semua binatang digelarkan kepada Tuhannya. Ini kan penghujatan, pakai pula istilah Islam. Elohim, kalau Elohim lantas itu kan atau Theos. Ini Allah, kata alif lam 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 alif ha. Ini kan suatu kekejian, fitnah besar atau penghujatan. Jika nggak ingin berdebat dengan Islam ya jangan pakai istilah-istilah Islam lagi, agar umat Islam ini tidak tersakiti, tidak tersinggung. Itu. Nah, contoh di surat Ayub ini ya, 2 ayat 1-nya. Nah, ini dikatakan gini nih. Seperti inilah contoh. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Ini ngapain pakai kata-kata ini cobalah? Apa nggak tersakiti umat Islam? Menghadap Tuhan, di antara mereka datang juga iblis. Iblis ini bisa menghadap Allah. Ini gimana ceritanya nih dalam Bible mereka ini? Ah, Kingdom, gimana Kingdom? Apa kabar Kingdom? Siapa Kingdom? King of Happers. Pikir tadi Kingdom ini Bang King. Jangan langsung sebut nama orang lah. Enggak, tadi Udah Kingdom jelas di di situ. atas. Enggak, tadi Kingdom di atas loh, bener loh. Saya lagi debat sama Kingdom. Gak ada Kingdom tadi, saya pun lihat gak ada namanya Kingdom situ. Astaga, kamu penipu kali. Bang, ada nggak nama Kingdom tadi di atas nih Bang? Gak tahu lah, mungkin saya baru datang Oh, sudah, orang Kingdom lagi debat sama Kingdom. Saya ini toh, Bang Arul tadi komentar tuh ya, Kingdom. Ya, berdebat sama Kingdom bukan berdebat sama saya lah. Ini saya Ya King, ini gimana King? Boleh saya tanya King? Meneruskan Kingdom tadi King. Namamu kan sama-sama King nih. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga Sebenarnya begini tuh Bang. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Allah, dan mereka datang juga iblis. Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Menghadap Ini iblismu ini bisa menghadap Tuhan gitu di sorga. Ini di mana cerita? Sorga atau di dunia nih? Iyalah Bang, kan yang menciptakan iblis itu kan ya Tuhan. Oh Tuhan. Jadi kok bisa lapor-melapor ini sekarang iblisnya ini pada Tuhan menghadap? Iyalah, iblis itu melapor lah. Ini saya cobain nggak si anak ini, namanya si Suai Fakta ini. Enggak lah, dia kan bertanya Tuhan yang di sini. Aja lah, Gini King, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi menjelajahi bumi. Iya, itu kan lalu jawab iblis ya. Kan iblis mengatakan itu, iya saya lagi berjalan-jalan mengelilingi bumi, ngapain dia? Dia mencobai mencobai manusia lah biar tersesat. Nggak ada dikatakan sini. Iya, itu pertanyaan makanya saya baca semua Bang. mesra. Maka bertanya Pertanyaan saya, Tuhan kepada iblis, baca dari semua mana lah. kau? anak-anak Elohim ini termasuk iblis nggak saya tanya? Nanti saya bukakan lah videonya siapa Esra Bukan Seru. termasuk iblis. Pada Oke, saya suatu bukakan hari datanglah videonya. Sabar gini. Sabar dulu. Bentar, Bang. Gimana saya bukakan? Sabar dulu semua, sabar. Sabar, ini ada tamu, sabar. Ini Bang Matos, Assalamualaikum. Bang Matos. Bang Matos. Ya. Selamat siang, Bang. Siang, Bang. Islam Kristen, Bang. Kristen, Bang. Ya, ntar ya Bang ya. Bang Effendi, selamat siang, Bang. Iya, selamat siang Bang. Islam Kristen, Bang. Kristen Bang, Kristen. Oke, banyak Kristen sini. Oke, silakan Bang Fakta, gini aja, kita diskusi ringan aja. Ya, maksudnya yang mudah dipahami aja, Bang. Bang, Fakta. aku boleh tanya, Bang? Sabar Bang, sabar. Bang Fakta, Bang Maher monitor. Ada. Ya, silakan Bang Fakta atau Bang Maher, kita diskusi ringan aja tentang ketuhanan aja supaya ada edukasinya. Silakan. Bang Fakta, Boleh tanya, monitor. Bang? Bang Fakta kebiasaan mute lama dia. Silakan Bang Matos. Saya mau tanya. Ya, silakan.
Sabar ya Bang Effendi, Bang King sabar ya. Silakan. Silakan Bang Matos, silakan. Nabi Muhammad kan pernah menikah dengan anak yang di bawah umur. Kira-kira menurut abang itu gimana bang? Ya, Bang Maher mau menjawab Bang? Ya silakan bang. Gimana putus-putus gimana lanjut gimana? Nabi Muhammad pernah menikah sama anak yang di bawah umur 6 tahun bang. Kira-kira menurut abang itu seperti apa? Coba abang jelaskan. Oke. Saya jawab singkat aja ya. Di mana datanya? Setahu saya tidak ada seperti itu. Itu aja dulu saya tanya. Saya ambil kesimpulannya. Karena belum pernah saya dapat periwayatan yang sahih mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil. Kalau ada datanya bawakan ke saya gitu. Artinya kita bicara sesuai fakta, Bung. Nanti saya juga akan bertanya, tetapi saya bawa dalil, bawa data dalam Bible gitu. Kalau cuman kita dengar siang. kalau cuma dengar-dengar Bang Ginting, hal yang begitu yang saya dengar-dengar. Iya, maksud saya kan sudah naik, saya ucapkan selamat siang. Harusnya Yesus menikah itu, kalau saya data ada, Yesus menikah itu bahkan mempunyai 2 istri, saya ada gitu. Saya bisa tampilkan. Nah, banyak teman-teman Kristen bertanya tetapi tidak membawa data gitu. Nah, makanya saya jawab itu tidak benar gitu. Jelas ya, Matos? Oke, apakah sudah paham Bang Matos? Bang Matos? Iya bang. Coba abang buka lagi di abang punya buku kitab itu. Mungkin abang nggak pernah baca. Lagipun cuma gini baca kita Bang Matos, Alkitab, Bang Bang. Matos. Cuman kan- Lagipun ya gini Bang Matos. Lagipun gini ya, kalau kita cerita zaman kenabian Bang, hal-hal seperti itu nggak perlu dipertanyakan gitu loh. Aduh, penting Gitu. tuh Misalnya bang. gini, salah satu contoh gini Bang. Penting bang itu. Kamu boleh bertanya ke Alkitab, tapi kami bertanya tuh wajar lah bang. Iya, oke, Itu gini, kita gini. kamu, bang. Iya, sabar dulu, gini bang. Kalau di zaman dulu, bang, gini loh, maksudnya pengertian aja dulu, dasarnya dulu. Itu narasi abang. Harus kita fakta, kita bicara fakta bang. Iya, santai aja bang. Gini bang, kita ambil pengertian dulu, ya kan. Kalau kita cerita zaman dulu bang, bukan Nabi Muhammad aja bang yang menikah seperti itu, taruhlah seperti itu. Tetapi banyak Siapa? Coba orang-orang abang di zaman sebutkan dulu, itu. jangan banyak. Yang setahu saya yang ini Siti siapa namanya? Nur. Ah, itulah yang 6 tahun umurnya. Contoh kayak begini ya data. Kalau maksudnya makanya saya bilang contoh bahwa data Yesus menikah. Saya ada datanya gitu. Contoh begini. Makanya saya bilang coba tampilkan data. Karena belum pernah saya dapat periwayatan yang mengatakan secara sahih ya itu bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang Anda maksud itu 6 tahun. Aisyah, Itu nggak ya, ada. Aisyah. Iya, itu nggak ada periwayatan yang sahih ya saya bicara ya. Itu nggak ada, nggak seperti itu. Nah, tapi kalau Yesus menikah itu saya punya data gitu. Dan kami tampilkan, contoh ada gospelnya, ini salah satunya, contoh. Nah, ini Yesus Wife. Ini yang tulis, bahkan ini disejarahkan oleh Daniel Hoffman. Daniel Hoffman ini tokoh kekristenan. Bahkan ada kodeksnya, saya bisa tampilkan, gitu. Itu data, Bung. Nah, contoh ya, saya tampilkan kodeksnya ya. Ini jelas Yesus menikah. Gitu. Perdata abang ya. Bukan dari mana itu, Bang? berarti Anda harus belajar lagi nih. Nah, ini kodeksnya. Nah, makanya kenapa dalam ajaran kekristenan itu dibedakan antara apokrif dengan, Anda tahu enggak apokrif apa? Kenapa harus ada apokrif? Karena itu disembunyikan. Data-data yang harus disembunyikan. Begitu, Bung. Kalau dalam Islam, hadis itu mau dia doif, mau dia mutawatir, itu tetap ditampilkan. Tapi kalau dalam kekristenan itu enggak ada seperti Sekarang itu gini bang, aku mau disembunyikan. nanya bang. Nah, nanya lagi, silakan. Berarti antara Yesus- hadis Yesus dan menikah ini tidak Al-Quran ada, Bang. itu siapa yang duluan bang? Tidak ada Bang Maher. Oke, satu-satu ya, saya jawab, silakan. Jadi Ya itu begini, itu hanya buatan orang yang Jadi- tidak bertanggung jawab bang. Oknum tenang bang. dulu, King. Sabar, santai, King. Nanti Anda bertanya lagi, Oke, saya lanjut, jawab. lanjut, Bang, lanjut. Matos dulu saya jawab ya. Jadi gini, Bung. Landasan umat Islam itu 2, Al-Quran dan hadis. Al-Quran ini itu firman wahyu dari Allah. Kalau hadis ini itu kepada tingkah laku, perbuatan, syariat.
Itu rujukan kami dua. Berarti Tetapi itu buatan dalam hadis manusia loh, itu, Bang. dengar dulu, dalam hadis itu kita harus lihat dulu hadisnya. Kalau mempelajari hadis itu tidak sembarangan kita langsung baca, tidak. Dia ada sanatnya. Itu dulu yang Anda pahami. Sanatnya tersambung enggak? Ini mutawatir enggak? Ini sohin enggak? Ini doif enggak? Itu. Cuma dalam Islam itu transparan. Mau dia hadis sekelas doif pun itu ditampilkan, tidak disembunyikan. Nah, dari mana umat Islam belajar? Umat Islam itu mempelajari dari mana? Dari sanatnya. Itu yang akan menjelaskan hadis itu bahwa dia sahih atau tidak, gitu, Bung. Nah, beda dengan teman-teman kekristenan. Kebanyakan data fakta itu diapokrifkan, disembunyikan data itu, gitu. Nah, bedanya dengan ajaran Tidak, agama Bang. lain Sekarang seperti itu. Abang gitu. harus Abang harus jawab pertanyaan saya dulu. Mana yang duluan datang? Duluan datang Al-Quran. gitu maksudnya. Saya sudah antara jawab tadi, Al-Quran dan Al-Quran. hadis. Kan saya sudah jawab tadi, Al-Quran itu apa, Berarti, hadis itu berarti apa. nggak bersamaan dong. Nggak bersamaan dong. Memang nggak Maher, bersamaan. sebentar bang, saya potong bang Maher. Hadis Ya, itu kan buatan ulama. Al-Quran itu kan buatan siapa buatan ulama? para nabi-nabi seperti Muhammad yang terdahulu. Kata siapa ya kan? kata siapa hadis itu buatan ulama? Coba, di mana datanya Anda dapat kata hadis itu buatan ulama? Baru Anda ini yang saya dapat. Kalau umat Islam itu tahu hadis itu bukan buatan ulama. Nanti Anda yang bilang ini hadis ini buatan ulama. Makanya saya kaget ini. Itu di antara kalian aja masih bingung. Apalagi kalian mau King itu Kristen bukan Islam. Matos, King itu Kristen bukan Islam. Dia bertanya. Makanya saya bilang kalau Islam itu tidak ada pernah mengatakan hadis itu buatan ulama. Anda tanya semua Islam ini tidak ada bilang hadis itu buatan. King itu Kristen, dia bertanya. Ini Anda ini. Makanya saya bilang saya ketawa karena dia bukan Islam. Karena Islam itu tidak pernah mengatakan bahwa hadis itu buatan ulama. Ya kan, yang saya dengar Bang, katanya kan Al-Quran kan turun langsung dari Allah kayak yang kalian sembah itu Bang, ya kan? Masa kalau berarti harusnya itu kan turun sama hadis Bang. Putus-putus suara Anda, Gitu putus-putus suara Anda, putus-putus bagaimana? Kan saya sudah jelaskan, Al-Quran itu adalah wahyu, firman dari Allah, sedangkan hadis itu lebih kepada syariat, perbuatan, perkataan Nabi. Paham enggak? Berarti buatan manusia lah Bang kalau kayak gitu Bang. Hadis itu periwayatan terhadap Nabi. Ya itu kan berarti kayak buku sejarah periwayatan gitu terhadap Nabi, perlakuan Nabi, syariat-syariat yang dilakukan Nabi, itu hadis gitu. Tapi kalau Al-Quran itu firman langsung dari berarti Allah. Al-Quran sama hadis itu sejalan sama Al-Quran gitu bang? Hadis itu merujuk kepada Al-Quran. Enggak, maksudnya beda buku Bang. Beda buku gitu, bukan satu buku. Memang beda, hadis dan Al-Quran itu memang beda, makanya dibilang hadis. Iya, Makanya itu dibilang pertanyaan Al-Quran. bang. Kenapa Beda beda memang. buku bang? Sedangkan seperti Alkitab itu kan bang, satu buku aja dia di dalam itu nggak ada berbeda-beda, nggak ada. Tadi kan saya sudah jelaskan, Bung. Simpel sekali penjelasan saya. Al-Quran itu firman langsung dari Allah. Sedangkan hadis ini lebih ke syariat, perbuatan Nabi, tingkah Syariat laku itu, Nabi. sebentar bang. Maksudnya syariat itu apa bang? Syariat itu apa? Oke, Perkumpulan. bagus pertanyaannya. Jadi begini, Bung. Iya, Kenapa iya. Oke, saya bertanya, kekristenan itu Iya, amburadul? Kekristenan itu tidak memiliki syariat. Apa itu syariat? Syariat itu tuntunan, aturan gitu. Contoh misalnya, kalau kita mau sholat, itu ada aturannya. Apa aturannya? Kita berwudu dulu, mensucikan diri dulu, baru bisa sholat, baru bisa ke masjid. Seperti itu aturan-aturannya gitu. Nah, di dalam kekristenan tidak ada seperti itu gitu. Contoh misalnya, tenang dulu. Anda kan bertanya, saya wajib menjawab, dan yang menjawab itu pasti panjang gitu. Bertanya itu cukup diam. Nah, contoh sama dengan teman-teman kekristenan yang tidak ada di Bible diada-adakan. Contoh, kemana? Ke gereja. Itu kan tidak ada dalam Bible, tapi kalian ada-adakan. Nah, yang kedua, tidak ada aturan dalam gereja itu harus membersihkan diri Anda. Jadi di gereja mau Anda pakai sepatu, mau pakai apapun boleh gitu. Nah, kalau di Islam tidak boleh, itulah syariat. Ada aturannya. Ketika harus mau ke masjid, mau melakukan ibadah, itu harus bersih kami dulu gitu. Nggak boleh pakai sepatu atau pakai sandal ke dalam masjid. Itu nggak boleh. Itu adalah aturan, itu adalah syariat gitu, Bung. Beda dengan kekristenan. Kekristenan kan nggak ada seperti itu. Makanya jangan heran kalian bertanya tentang syariat. Karena memang di ajaran kalian nggak ada syariat itu. Aturan-aturan itu nggak ada gitu. Itu, Bung. Ada lagi, silakan. Selamat Ya, siang, Hot. Gimana? gini teman-teman gini ya. Jadi untuk yang Kristen ini memang gini loh Bang Maher. Mereka ini kurang paham masalah kan tadi Al-Quran sama hadis gitu. Jadi gini, digelar Al-Quran itu jadi firman gimana? Tuhan. Kita nggak salah Hadis itu bertanya ya perkataan kan? Nabi, Kita nggak gitu. salah bertanya.
Bos, Enggak salah bertanya gini, maksudnya gini loh Bang. Maksudnya kalau kami tuh memang mengimani keduanya, Matius, diam tapi dulu mengimani Matius. Ini ada teman-teman Kristen bertanya. Diturunkan aja dulu Bang Hasil Matius. Kasihan teman-teman Kristen mau kamu bertanya. naikkan dia saya, tapi terus. kamu biari gini gimana nih? Nah, lanjut dulu. Ini hostnya menjambak Kristen saya, mau tapi saya bertanya, jangan biar dulu dipotong-potong Matius. Biarkan dulu mereka bertanya. Kami memberikan ruang di sini untuk Kristen juga bertanya. Bukan Anda Iya, menyanggah. saya mau bertanya ini dan menjelaskan. Iya, satu-satu dulu. Selesaikan dulu Sabarnya kan udah ini 10 ada menit loh di Matos, atas ada ini, Ting. hampir setengah jam. Masa saya sebagai Kristen nggak bisa memberi tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan kepada kekristenan? Ya lanjut King Matos, gimana. Jadi kan sudah jelas ya, saya bilang berbeda gitu. Bilang Makanya Yesus kalau di kawin Islam lah. itu syariat kami ada gitu, aturan-aturan itu ada. Makanya tadi saya coba komparasi ke Bible. Kayak di Bible Berarti itu, gini, Bang. Bible itu tidak Berarti ada ajaran ke gereja, tapi kalian kesimpulannya adakan. Bang, Gitu. berarti Saya boleh nggak kesimpulannya nanggapi nih? Aduh, gimana ini Nah, hostnya nih? gimana Matos, gimana Ya, Matos? silakan Matius, silakan tanggapin, kasih ruang. Ah, Silakan. gitu ya. kesimpulannya berarti Al-Quran ini bukan satu sama hadisnya, Bang. Gini Bang Matos, Oke. Bang Matos sabar Bang Ya. Maher. Gini Bang Matos, kan udah kita bilang Al-Quran itu firman Tuhan, hadis itu perkataan Nabi, riwayat Nabi, perjalanan Nabi, jadi ditulis di dalam hadis. Jadi berbeda. Jadi gitu, beda, Bang. Tapi memang. kami mengimani Oh, dua hal itu. jadi nggak gitu loh. muat lagi tuh bang. Kalau maaf ini bang, sebentar bang. Gimana, King? Maaf ini, ini Apa? saya maaf ya kan. Jadi berarti hadis itu kalau misalnya disatukan di dalam Al-Quran tuh nggak muat begitu isinya. Bukan masalah Kenapa nggak sekalian muat. di dalam Itu. Al-Quran itu gitu. Gini, dengarkan dulu, bukan masalah nggak muat. Itulah Iya. Islam, bisa Iya, dibedakan mana wahyu Tuhan, mana firman Iya. sabda Nabi. Betul. Itu harus dibedakan. Beda dengan Kristen, semua campur baur. Satu Bible, Hosea campur baur di Bible. Yeskiel perkataan Paulus campur baur di Bible. Perkataan Ya. Yesus campur baur. Jadi kalian bingung. Oh, jadi kalian katakan, oh Bible ini firman Tuhan. Iya. Ketika kami tanya, apakah Hosea firman Tuhan? Kalian menolaknya. Ah, seperti itu gitu loh. Salah satu contoh di Hosea 3 nomor 1. Dikatakan gini, berfirmanlah Tuhan, cintailah seorang pesundal, cintailah seorang pezina. Ah, itu firman Tuhan nggak itu? Kutanya. Oh nggak ada itu bang, nggak ada Hosea di 3 situ nomor bang. 1 kau baca. Hosea 3 nomor Hosea 1 itu, King. Kau baca Hosea 3 nomor 1 itu Tahu firman lagi, Tuhan nggak itu? Ada, Mampus kau. Jangan bilang nggak ada. Aku bisa Giliran bicara ditanya, nggak bingung. Tolong tampilkan dulu bang. Coba buka Hosea 3 nomor 1. Aduh. Ros, aku bisa bicara nggak sebentar? Kalian nih. Ros, bisa bicara nggak Ya, sebentar? silakan. Ya, gantian teman-teman ya, sebentar ya, saya mau bicara sebentar, boleh ya? Gini, tadi saya tertarik dengan perkataan Yesus kawin, ya. Kalau kita merujuk mengandalkan dalil-dalil, semua dalil, saya juga bisa membuat Yesus kawin. Tetapi saya sebagai Kristen, saya tidak menerima kitab-kitab apokrit, ya, yang palsu dan sebagainya. Oleh karena itu di Bible tidak ada menceritakan Yesus kawin. Kalaupun ada Yesus kawin, itu mungkin Yesus yang lain. Ya dah, karena nama Yesus itu adalah nama yang umum pada masa itu. Ada Yesus Justus. Oke, Yesus gini aja Bang Barabas. Matius biar nggak jadi framing. Sebentar, Alek, Silakan Bang kamu Maher. itu dari dulu. Sebentar, akhirnya belum Biar selesai. jangan jadi framing, Bang Maher. Saya belum selesai. Ya, gimana? Bung coba Matius tadi kan nolak Saya kata belum Bang Maher, selesai. Yesus kawin. Aduh, Katanya, gimana silakan. sini? Enggak, sebentar. Tadi kan kalian bicara kan ku Jadi dengarkan. begini, kalau dia Dengar, aduh, gimana mengatakan sih bahwa ini? nama Yesus itu benar, Sebentar, justru memang betul benar. sebentar. Yang pertama. Nah, yang Tadi, kedua, ya, yang yang saya pertama takutkan ya. begini, justru yang disembah Yang mereka ini kedua, Yesus yang lain. yang Karena di kedua, Kolose Anda 4:10 mengatakan, itu juga Anda- Yesus itu aduh. dibilang bahwa Yesus juga di situ, bahkan dia disalibkan. Nah, takutnya betul juga kata Matius ini, takutnya yang disalib ini mereka salah sembah ini yang bahaya ini. Nah, ini pun bukan narasi saya yang saya bawa ini narasi itu yang sudah diuji gitu. Bahwa ini sudah diuji, bukan tidak diuji gitu. Saya bawa data yang sudah diuji. Itu bang, itu data palsu itu bang. Itu data palsu. Kita nggak bisa bilang data palsu, Bung, karena ini Ya, itu kenyataan tengok tulisannya, fakta, tulisan gitu. apa Justru itu? yang Mana ada bantah tulisan? itu bukan saya, harus Anda bantah dengan data gitu. Itu orang bahkan Islam yang nyamar Kristen. Mana ada orang Islam mau Coba Bang Maher Kristen. bukakan aja datanya, Bang. Datanya dibukakan Kalau aja. dia mengaku Biar kita tapi paham. tidaknya itu sudah murtad namanya, Bu. Bukan. Sabar, Islam itu tidak pernah mengakui
mengakui Itu dirinya kalau dia oknum. Islam dan Yang Kristen. bisa tanggung jawab. Ini lanjutan lagi, lanjutan lagi. Bang Maher, coba bukakan aja dalilnya biar jangan jadi ribut. Islam ini Maher, kepanasan itu coba baru lihat dari dijawab. tulisannya itu kayak tulisan zaman modern sekarang itu bang. Enggak, Lihat itu. Islam ini kalau diberi jadi, ketuhanan Kodeks, kepanasan. Bung. Ini kodeks yang saya tampilkan, Bung. Lihat, Aduh, kodeks iya saja itu nggak teh tahu. abang lihat dulu tulisannya saja. Ini Lihat abang kodeks, Anda tahu tulisannya nggak itu. kodeks ini? Saya tahu, nggak tahu kodeks ini. Itu seperti tulisan coret-coretan itu bang. Tengok itu kayak tulisan Udah. Sebentar ini yang kedua aturan Iya, Bang. aturan ya. Udah itu kita bahas ya. Saya hanya menanggapi, jangan dikomentari ya. Anda mengatakan ya. Jadi kalaupun itu dengar dulu. Aduh gimana sih? Satu-satu. Saya Ini hanya giliran membawa saya data. bicara. Mau terlepas itu Anda bilang Giliran apokrif, saya kenapa bicara. dia jadi apokrif? Kan begitu. Kamu ngomong terus ngerocok terus dari tadi. Santai Pak Matius. Makanya kamu santai. Kamu tadi bicara udah berjam-jam loh dibiari orang. Matius sabar. Ya. Matius silakan. Ini aku mau menyangkal tuduhan-tuduhanmu itu. Jangan nyangkal saya, nyangkal data yang ada, bukan saya. Saya hanya membawakan data. Kamu oke ya satu ya. Nanti kamu tanggapi Mana setelah data itu Anda saya. Ya, Dengar ya, host ya, perhatikan host ya. Kamu mengatakan bahwa ya Kristen tidak punya syariat. Syariat itu aturan ya. Ya. Saya ingatkan ke kamu itu kalau bicara itu harus punya pikiran yang cerdas. Oke, nanti kita uji kalau kalian punya syariat atau Iya, tidak. Nanti kita uji. dengarkan. Aduh, kamu itu kepanasan sih. Ya. Santai aja, Aturan Bung. pertama, ya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan Itu segenap bukan jiwamu. syariat, Bung. Aduh, Anda syariat Itu aja nggak tahu. apa namanya itu? Apa namanya? Apa Kasih, namanya itu kalau Bung, apa kalau Anda namanya itu? berbicara kasihlah sesamamu, jangankan Anda bicara Saya aja. tanya, itu aturan Orang atau bukan? ateis saja, Jadi itu gimana seorang sih ini? ateis saja, itu Aduh. pasti mengasihi sesamanya. Enggak, Ajaran saya kasih itu tanya. ada gitu. Asal orang mempunyai hati nurani, itu punya kasih dalam dirinya, Bung. Itu bukan syariat namanya. Saya Gimana tanya sih itu Anda? apa namanya? Kalau bukan syariat, Kelas bukan binatang aturan. aja, itu masih Nggak, menyayangi saya anaknya, tanya, itu kasih kalau namanya. itu bukan Bung. aturan, apa namanya? Itu bukan aturan, yang namanya Ya, kalau orang nggak punya bukan aturan, hati. apa namanya? Dengar dulu saya jawab ya. Ya, jawab. Yang namanya orang punya hati. itu pasti punya Jawab. kasih. Apa? Kalau bukan aturan, apa Binatang namanya aja, itu? Binatang sekelas binatang aja pasti mengasihi anaknya. Jawab. Itu bukan Kalau syariat bukan aturan, namanya. Anda apa tahu nggak namanya? arti syariat? Makanya saya bilang Anda nggak tahu arti Kamu syariat. tadi bilang Tapi syariat mengataskan itu aturan. Syariat. Aturan. Itu kalau bukan aturan namanya Misalnya apa? contoh begini, apa itu syariat Aduh, aturan? gimana Contoh misalnya sih ini? begini, umat Islam mau ke masjid Saya itu tanya, kalau aturannya bukan apa? aturan, apa Kami namanya? harus berwudu. Itu berwudu itu aturan, Aduh, tata cara. Seperti itu syariat gitu. Ya udah. Nah, Kristen ke gereja ada ndak perintah ke gereja? Ya Kan udah, nggak ada. iya, Itu dengarkan syariat. Pak. Aduh, gimana sih ini? Begitu, Host di mute biasa enggak ini? Bang, lanjut, itu lanjut, bang lanjut. gereja. Ya, Aku lanjut. senang juga dengar itu bang. King, Kalau jangan di dipotong gereja, dulu, Bang. King. Nanti menangis pula lah Matius ini, King. King, jangan dulu dipotong. Tiap Biarkan saya dia bicara dipotong, ini muslim ini memang Betul, kayak gini tuh kan? diskusinya nih. Yang potong itu si King lagi nih. King, jangan. Enggak, dipotong. kamu tadi Kasihan yang temannya. motong. Menangis pula. Gini ya, sabar ya teman-teman ya. Dengarkan dulu host, dengarkan host. Jadi kita diskusikan nggak ada menang kalah. Kita kan nyari kebenaran, ya kan. Jadi satu-satu aja, gitu loh. Nanti Bang Matius cerita, gantian Bang Maher. Bang Maher jelaskan, yang lain diam, gitu. Nanti giliran Bang Banzik, Bang Matos, Bang King kan enak gitu. Nggak capek kita kan semua ngomong, gitu loh. Ya teman-teman ya, kita diskusi itu dewasa lah, nggak usah saling takut. Aku kalah nanti, aku nanti menang, aku kalah pula nanti di sini, nggak usah kayak gitu. Gitu. Habis ini kan kita tetap mesti di iman kita. Kuat-kuat iman aja diskusi itu ya, teman-teman. Silakan. Oke, aku 3 menit host ya. Jangan diganggu aku. Dua enak gitu loh. Jadi kita dewasa seperti yang bilang host ya. Tadi saya mendengar bahwa syariat itu bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia aturan. Kami juga punya aturan. Tergantung Anda mau terima atau tidak, itu urusan Anda. Aturan kami yang pertama, harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aturan yang kedua, harus mengasihi sesama manusia, ya, seperti mengasihi diri sendiri. Itu aturan pokok di dalam kekristenan. Itu aturan kami. Kemudian pernak-perniknya apa? Berdoalah, masuklah ke dalam kamar, ya kan? Kemudian apabila kamu diajak berjalan 1 mil, maka lakukanlah 2 mil. Apabila banyak penjelasan-penjelasan, saya nggak mau pernak-pernik yang remeh-temeh seperti itu. Saya menjelaskan aturan pokok, itu yang penting secara moral ya. Kalau aturan jasmani, mandi harus itu nggak ada urusan. Orang mandi itu nggak menambah iman. Pencopet juga mandi rapi, bersih ya. Oke ya, itu kemudian gereja.
Nah, ini saya jelaskan. Yesus tidak pernah menyuruh kita ke gereja karena pada saat itu gereja belum ada. Yang ada rumah ibadat. Di Indonesia ini nama rumah ibadatnya itu gereja. Kalau saya tanya, kapan Nabi Muhammad memerintahkan sholat ke langgar, ke musola? Nggak ada. Atau ke pinggir jalan, kan nggak ada. Jadi janganlah pertanyaan-pertanyaan ini yang aneh gitu loh. Perintah Yesus adalah beribadah ke rumah ibadat. Rumah ibadat kami apa? Macam-macam. Ada gereja, ada sebagainya ya. Tuh. Kemudian yang saat terakhir ini ya, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Ya, saya mau tanya, mana duluan, perang Badar atau ayat Al-Quran? Silakan jawab. Ya oke, silakan Bang Maher. Oke. Jadi inilah ya, saya bilang kekristenan itu tidak akan pernah jujur gitu. Dia bilang Kristen itu punya syariat. Itu yang dia jelaskan itu bukan syariat. Kalau cuma hal-hal begitu, makanya saya bilang orang nggak beragama pun ketika dia punya hati nurani pasti dia punya kasih. Jangankan kita bicara manusia, sekelas hewan pun itu menyayangi anaknya. Makanya itu punya kasih namanya gitu kan. Nah yang kedua, poin yang kedua tadi yang dia bantah adalah dia bilang gereja itu banyak, tempat rumah ibadah itu banyak. Sedangkan yang kita tahu, kekristenan ini beribadahnya di gereja, nggak ada di tempat lain gitu. Ini kan jelas ini. Nah, kalau yang Anda bilang tadi, Islam itu perintahnya ke masjid, ada. Di mana? Ada, Bung. Jangan salah Anda. Saya bawakan satu surat saja, Al-Jumu'ah ayat 9. Setiap hari Jumat kami itu diperintahkan ke masjid. Itu jelas dalilnya. Dengar dulu. Anda tadi bicara, saya tidak potong-potong. Saya kelanggar. Gimana sih Anda ini? Diam dulu. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa kalau di gereja itu memang nggak ada perintahnya, tapi kalau Islam itu perintahnya banyak ke masjid itu. Dalam Al-Quran itu ribuan ayat kalau cuma mau jelaskan tentang ke masjid. Bahkan kami tidak pernah melakukan yang tidak dalam aturan gitu. Makanya saya bilang tadi, contoh salah satunya saja, perintah ke sholat Jumat ke masjid itu ada perintahnya di mana? Di surat Al-Jumu'ah 9, silakan Anda buka teman-teman. Nah pertanyaan saya, di mana ada perintah ke gereja? Dengan terang benderang sebenarnya Matius sudah mengatakan bahwa tidak ada perintah ke gereja, bahwa memang zaman Yesus tidak ke gereja. Ya karena memang Yesus bukan orang Kristen, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu ke bait suci Allah, kemana sinagog? Kita sudah jelas tahu itu, bahwa ya Yesus itu adalah keturunan Yahudi. Kok dipaksakan menjadi Anda ini pengikut Kristus? Kalau Anda pengikut Kristus, harusnya Anda mengikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh Tuhan Anda. Minimal aturan apa itu? Aturan yang Anda lihat dan dijelaskan langsung dalam Bible. Dia berdoa, dia ke bait suci Allah, sebelum dia ke bait suci Allah dia membersihkan diri. Itulah aturan maksudnya, Bung. Aturannya apa? Yesus itu sebelum ke tempat ibadah dia mensucikan dirinya dulu. Bagaimana cara dia mensucikan dirinya? Dia membasuh tangannya, dia membasuh kakinya, dia membasuh mukanya. Itu aturan, itu tata cara gitu. Terus dia berdoa di bait suci. Tapi dia tidak pakai alas kaki loh, dia lepaskan alas kaki. Bukan kayak teman-teman kekristenan, masuk ke gereja mau pakai sendal, kayak mau pakai sepatu, mau pakai rok, itu nggak pusing itu. Itulah kalian, karena nggak ada aturannya. Mau menyanyi, mau teriak-teriak, mau pasang alat band di situ, mau dukung, itu tidak ada aturannya. Makanya saya bilang kalau kita mau hidup pada Yesus itu kan tempat ibadah, luar biasa, Bung. Dia menyucikan diri dulu. Ini yang saya bilang. Jadi yang Anda katakan tadi itu nggak ada, ya, ada syariat itu berbalik belakang itu saya lihat. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Justru yang saya heran, ketika Yesus tidak pernah mengajarkan itu dan tidak pernah ke gereja, kok Anda ini Kristen pergi ke gereja? Anda ini ikuti ajaran siapa gitu? Itu yang kadang saya lucu gitu. Ya, silakan. Oke. Benzik, Bang Matius atau Bang King, silakan. Oke sih, kan sudah dibilang bang apa tadi Bang Matius, rumah ibadat. Ya rumah ibadat itu ya kami sebagai umat Kristen itu kan membuat nama itu kan gereja. Ya gereja itu sebagai rumah ibadah orang Kristen. Begitu loh Bang. Jadi kalau untuk dibilang abang itu Yesus tidak ada menyuruh ke rumah ibadah ke gereja, ya memang tidak ada. Memang tidak ada gereja memang. Pada saat itu namanya tidak ada gereja. Cuman lagi manusia yang membuat namanya itu gereja. Itu kan gereja itu kan gedungnya. Ya, tapi kan yang ada dalam gedung itu kan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Begitu, Bang. Oke, sampai di situ aja, Bang. Oke, izin 1 menit saya tanggapi. Oke, silakan Bang Maher, tanggapin. Oke, jadi begini, makanya saya bilang Bang Alex, jadi lucu saya
Kenapa? Kok nggak ada perintahnya Anda lakukan? Nah, yang jelas King mengatakan bahwa itu dibuat oleh manusia. Berarti ajaran kalian ajaran manusia. Ini makin jelas lagi, Bung King. Nah, kalau landasan Anda Yesus itu sebagai Tuhan saja Anda tidak lakukan, hanya melakukan ajaran orang lain. Saya potong juga, Bang. Saya potong juga, Bang. Tunggu, nanti Anda potong. Kalau Tadi kan gereja Anda bicara, itu, saya nggak sebentar, potong. Bang. Nanti Anda potong. Saya kan tadi Anda berbicara, saya nggak potong. Oke, siap. Supaya kita teratur lah, Bung, gitu kan. Saya orangnya paling enak kalau teratur gitu. Nah, artinya begini, Bung. Sudah semakin terang benderang perkataan Anda, King, bahwa memang ini ajaran manusia, tidak ada perintah dari Tuhan sendiri. Yang kita mau merujuk adalah bagaimana betul-betul kitab suci itu layak disebut kitab suci adalah memang betul-betul firman dari Tuhan, bukan dari Tuhan-Tuhanan. Nah, kalau yang Anda bilang ini ibarat dari Tuhan-Tuhanan, yang tidak ada Anda adakan, yang ada Anda tiadakan. Ini kan jelas ini sebenarnya gitu, bahwa tidak ada perintah ke gereja. Kan begitu. Sedangkan kalau kita menurut dari sejarah bahkan dalam Bible itu sendiri, ada loh aturan-aturan sebenarnya yang diberikan oleh Yesus itu. Apa? Ketika dia mau ke tempat ibadah, dia menyucikan dirinya dulu, dia membersihkan dirinya dulu, dia melepaskan alas kakinya, dia ke bait suci Allah itu. Kemana? Ke sinagog. Itu kan tempat ibadah mereka. Nah, dia bersujud di situ, dia berdoa di situ. Nah, kalian tidak melakukan itu, Bung. Justru yang ada kalian pargoi-pargoi, menyanyi-menyanyi, teriak-teriak, tepuk tangan. Ini kan melenceng dari ajaran Yesus yang diajarkan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Anda pengikut Kristus, apa yang Anda ikuti dari Kristus ini? Sedangkan yang diikuti Anda tidak ikuti. Di mana-mana kalau kita mengikuti seseorang, contoh nih, Bang Alex nih, ketua tim saya misalnya, contoh lah, oh Bang Alex melakukan ini, saya melakukan itu, apa yang dilakukan Bang Alex, itu baru saya bilang pengikut Bang Alex. Nah, ini teman-teman kekristenan yang tidak diajarkan ke gereja hari Minggu, Anda ke gereja, nggak ada tuntunannya seperti itu, Anda lakukan. Kan ini aneh. Silakan, King. Oke, siapa saya sekarang? Oke, saya sebentar, Abang. Saya mau kerja juga ini. Begini, Bang. Apa bedanya dengan masjid? Apa bedanya dengan gereja? Masjid itu kan gedungnya, Bang. Sekarang yang sekarang ini apa? Di rumah pun orang Abang pun bisa juga kan yang namanya sholat kan. Begitu juga dengan kami. Kami pun bisa juga sholat dimanapun kami bisa ibadah. Dimanapun kami bisa memuji Yesus Kristus ataupun Tuhan. Begitu, Bang. Jadi kalau pertanyaan Abang bilang itu gereja mempermasalahkan itu Yesus tidak ada menyuruh umat Kristen itu ke gereja, ya. Apa bedanya dengan masjid? Masjid itu kan buatan. Itu kan nama memang ada di Al-Qur'an, memang di situ tertulis masjid. Ya masjid itu kan apa bedanya? Itu gedung. Gedung kan gedung juga seperti sama gereja juga gedung. Begitu loh, Bang. Gedung itu ya itu kan ya yang sekarang perlu yang percaya, siapa yang percaya kepada seperti orang Abang Allah contohnya kan kami percaya sama gereja itu yang dibuat oleh manusia, ya kami percaya sama Yesus Kristus. Bukan berarti itu gereja itu harus kami sembah, bukan berarti kami itu macam mana bilangnya, intinya kami itu bukan menyembah gereja, bukan menyembah apa ya, kami menyembah ya Yesus Kristus, begitu. Kami pun bisa juga ibadah di rumah, bisa. Kami pun bisa ibadah juga di lapangan, begitu. Ya itu tergantung dirinya masing-masing juga, Bang. Yang penting satu aja tujuan itu. Satu tujuan kami itu, Bang. Kemanapun kami itu bisa ibadah, Bang. Oke, sampai situ aja, Bang. Saya lanjut dulu, Bang, ya. Saya mau lanjut kerja dulu, Bang. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Abang Matius. Kalaupun ada salah dari saya minta maaf, Bang, ya. Oke. Selamat Saya satu sedikit aja ya, nanti tinggal disanggah. Jadi begini, makanya tadi saya bilang bahwa memang tidak ada perintah itu kan sudah jelas. Kalau di Al-Quran kita ada perintahnya ke masjid. Anda terlalu mendominasi dalam diskusi ini. Makanya saya bilang tadi, King, berarti semakin jelas ketika Anda bilang tidak ada tapi Anda lakukan itu, tidak mempermasalahkan itu kan tidak boleh begitu sebenarnya. Anda rujukan kita dalam kitab suci. Ketika kitab suci dalam diskusi ini. Nanti Anda satu-satu kita bicara. Saya hanya menyanggah dia mendominasi. Anda sanggah lagi. Gitu, santai, King, nggak usah santai aja di sini. Aku kalau kamu terus yang bicara. Iya, habis ini Anda. Jadi habis ini siapa lagi? Kamu lagi yang bicara terus. Yang kita kan belum bicara dari tadi. Bible kan gitu. Kalau di Al-Quran kan tadi jelas sudah bicaralah kalau 2 hari saya bawakan tadi, King. Gitu, King. Nah, bahwa memang kalau di Islam itu ada perintah ke masjid. Nah, di Kristen itu kan nggak ada perintah ke gereja. Bahkan di surat Al-Jumu'ah ayat 9 saya bilang, kenapa kami melakukan sholat Jumat di masjid? Itu ada perintahnya di surat Al-Jumu'ah. Nah, pertanyaan teman-teman ke Kristen ini kan tidak ada perintahnya ke gereja. Bahkan disuruh hari Minggu ke gereja itu nggak ada, Bung. Kalau ada pun coba tampilkan ke saya datanya. Kan nggak ada itu.
berani nggak tampilkan ke saya? Tapi kalau saya berani tampilkan di surat Al-Jumu'ah 9 kami diperintahkan ke masjid sholat Jumat, itu ada perintahnya. Kan begitu. Silakan, Matius. Matius ini kayaknya. Makasih ya. Saya berbicara secara umum rumah ibadat. Perkembangan nama-nama rumah ibadat itu terjadi di seantero jagat raya. Ada namanya kuil, itu rumah ibadat juga bagi orang apa? Orang Hindu. Ada dia kelenteng, rumah ibadat juga bagi orang apa? Buddha. Ada masjid, rumah ibadat siapa? Teman-teman Muslim. Ada sinagog, rumah ibadat siapa? Ada gereja, ada balai kerajaan. Jadinya yang namanya rumah ibadat itu banyak macam-macamnya. Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harusnya sholatnya ke sinagog juga dong. Tapi kan tidak, Anda ke masjid. Apakah Tuhan Anda dengan Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu beda? Tidak. Kenapa Anda ibadahnya berbeda gitu loh. Jadi tolong pemahaman seperti ini kita agak cermat gitu ya. Saya tadi sebenarnya bertanya bukan adakah perintah sholat ke masjid, bukan itu yang saya bilang. Adakah umat muslim diperintahkan sholat ke langgar, ke musola, atau ke pinggir jalan? Enggak kan, tapi dilakukan juga oleh teman-teman muslim. Ada yang sholatnya di langgar ya, ada yang namanya sholat di musola, ada yang sholatnya juga di pinggir jalan tuh ada. Apakah ada perintah seperti itu? Kan tidak. Tapi saya tidak mau membahas itu. Yang penting dia beribadah. Di mana tempat ibadahnya? Kalaupun satu ya jangan tempat itu aja. Kalau memang perintahnya masjid, harusnya umat muslim itu sholatnya harus tetap di masjid gitu ya. Tapi kan enggak. Itu ya satu. Kemudian ajaran manusia. Saya tertarik ini loh. Ya. Al-Quran itu adalah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu firman Allah ya. Hadis itu adalah ajaran Nabi Muhammad. Karena perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah manusia, berarti dia mengajarkan hal-hal yang harus diikuti. Apa banyak? Ribuan hadisnya ya tak? Ajaran manusia, ternyata umat muslim juga mengikuti ajaran manusia karena itu perkataan manusia, perkataan Nabi Muhammad. Jadi oke lah ya. Ini coba dipahami aja nanti tuh. Ternyata muslim yang mengikuti ajaran manusia karena dia mengikuti perintah hadis ya. Kemudian masalah nyanyi ya, nyanyi itu ada di dalam Matius 26 ayat 37. Nyanyian pujian tapi di situ ya, bukan nyanyian dangdut. Kalau masalah gulang-guling ya, TikTok bisa menampilkan ya orang yang bersorban gulang-guling dan sebagainya. Tapi kalau saya membahas itu rasanya seperti yang remeh-temeh gitu loh. Itu bisa saya tunjukkan bagaimana ada yang sholatnya jungkar-jungkir itu, tapi nggak mau saya tunjukkan itu karena saya tahu itu hal-hal yang remeh temeh gitu. Gitu. Oleh karena itu nggak usahlah kita apa ya. Nah, kemudian saya sudah jelaskan tadi. Pertanyaan saya juga belum dijawab itu ya kan. Mana duluan Al-Quran dituliskan atau dengan perang Badar, fakta perang Badar yang sesungguhnya? Ini jawab dulu. Mana duluan? Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz dulu atau perang Badar dulu terjadi baru dituliskan? Itu aja Pak, jawab silakan. Oke. Saya mau ini kita mengerucut. Kenapa saya mau mengerucut? Jangan dulu kita lari-lari. Itu dulu host. Tadi Matius mengatakan kelenteng dan lain-lain. Iya, itu jelas Bung. Itu ajaran mereka gitu. Kita nggak boleh ganggu gugat itu. Makanya saya bilang yang kita diskusikan adalah di sini kita berdua gitu antara ajaran kekristenan dengan ajaran Islam. Kan ini jelas ngapain bawa ajaran orang lain? Kalau di ajaran orang lain mereka beribadah ada aturannya, ada perintahnya, mereka ke kelenteng. Kalau Yahudi mereka ke sinagog, itu ada. Nah, kalau kami Islam perintahnya ke masjid ada. Nah, tadi saya minta di mana perintah ke gereja? Ini kan lucu Anda ini. Kok lari-lari kemana-mana? Perang Badar pula yang Anda bawa. Nanti kalau saya lari lagi, nanti Anda lari lagi gitu. Kita bahas dulu satu-satu gitu. Biar enak gitu. Maksudnya saya begitu, jangan kita lari-lari. Nah, kalau Anda bilang, kalau umat Islam itu dalam Al-Quran itu jelas Bung, di mana saja bisa beribadah. Di mana saja, bahkan di pesawat pun kita bisa beribadah. Sholat itu bisa di pesawat, bisa di mobil, bisa. Yang penting tata cara sholat itu bagaimana. Itu tadi yang saya bilang syariat, kita membersihkan diri dulu gitu. Ini yang Anda tidak paham ini. Makanya saya bilang kekristenan ini lemah dengan syariat, tidak ada aturan yang mengatur itu. Dan itu harus Anda akui, nggak boleh nggak ada akui, karena memang jelas di mana kalian ada syariat. Nah, kita harus satu by satu gitu. Satu by satu. Maksudnya saya begini, oke, kalau kami ada perintahnya hari Jumat ke masjid, itu ada gitu. Nah, teman-teman kekristenan ini ibadahnya di gereja mana? Perintahnya. Kalau kami ada perintah ibadah ke masjid itu ada.
Ini dulu yang Anda jawab. Nggak usah kita lari kemana-mana. Karena kalau lari-lari kemana-mana, nanti kita larinya lain lagi gitu. Kalau sudah satu item ini kita bahas, baru kita next ke yang lain gitu. Kalau nggak bisa jawab ini, ya sudah clear. Berarti tidak ada perintahnya misalnya. Oh iya Bang Mayer, tidak ada perintahnya, mohon maaf. Ya sudah jelas berarti. Kita nggak usah lagi berkelit-kelit di sini lagi, muter-muter. Jadinya Anda bawa lah kelenteng lah, Anda bawa sinagog lah. Ya kalau itu memang mereka dengan ajaran mereka. Anda harus pede dengan ajaran Anda gitu. Nggak usah bawa-bawa, oh Yahudi di sinagog. Ya mereka pede dengan ajaran mereka. Kelenteng, agung. Mereka umat Buddha yakin dengan agama mereka. Nah pertanyaan Anda ini yakin tidak dengan agama Anda, ajaran Anda gitu? Mana dalilnya bahwa perintah ke gereja itu ada? Itu dulu. Kalau saya dengan agama saya yakin dan percaya 100% ada perintahnya ke masjid. Saya membenarkan itu dan suratnya ada gitu. Nah pertanyaan Anda pede tidak dengan ajaran Anda? Mana perintahnya ke gereja? Nggak usah lari-lari dulu kita. Silakan. Oke. Jadi susah ya ketika dia hanya tahu gereja doang, rumah ibadat itu susah memang. Saya baca gini ya. Lukas 4 ayat 16 ya. Perhatikan ini kalimatnya ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ya, rumah ibadat. Nggak ada mereknya di situ apa, masjid, kuil, kelenteng, nggak ada. Rumah ibadat. Namanya. Itu jangan terkungkung terhadap apa ya? Terkungkung terhadap satu kata gitu. Perkembangan bahasa itu jangan diantipati. Anda tidak menjawab di mana ada perintah sholat dilanggar. Itu aja nggak jawab dari tadi itu. Di mana ada perintah sholat dilanggar, di pinggir jalan, di musola, kan nggak ada. Hanya perintahnya di masjid. Kenapa umat-umat Muslim banyak yang sholat itu di lapangan, di pinggir jalan? Harus dijawab dong itu, mana perintahnya? Nggak ada kan? Tiap Idul Fitri itu di pinggir jalan tuh semua itu sholat tuh. Ada perintahnya tuh nggak? Sholat Idul Fitri di tengah jalan tuh kan nggak ada. Tetapi kita tidak melarang itu karena itu adalah sebagai tempat ibadat gitu loh. Makanya saya berpikirnya itu nggak apa gitu loh ya. Nah gitu loh ya. Mau di pesawat, mau di mobil, mau dimanapun bisa, asal dia menyucikan diri, itu sudah jelas, Bung. Dalilnya lebaran. Nah itu yang pertama. Jangan dibantah dulu, nanti Anda bantah. Saya tidak membantah. Dalilnya. Banyak dalil kalau soal itu. Makanya kami itu saya bilang tadi, kalau bicara syariat aturan, Anda itu tidak ada. Kalau kami dimanapun bisa melakukan tempat ibadah, tetapi kan kita lebih ke spesifik tadi tempat ibadahnya, bahwa Anda membawa kelenteng. Tadi saya sudah jelaskan, Yahudi sinagognya mereka berdiri sendiri, Bung, dengan PD-nya mengatakan tempat ibadah mereka sinagog, karena itu memang ada perintahnya. Anda membawa ajaran agama lain, Buddha, mereka pede dengan ajaran mereka, tempat ibadah mereka ada aturannya. Kami pun umat Islam pede dengan ajaran kami diperintahkan ke masjid, ada aturannya, ada ajarannya, ada perintahnya. Nah pertanyaan Anda ini belum Anda jawab, mana perintah ke gereja, kok dari tadi muter-muter gitu. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Ya sudah, kita finalkan ini, kita selesaikan gitu. Nanti ada saudara saya Pak Muhammad bisa tambahkan gitu, karena saya bukan mewakili teman-teman saudara Muslim sendiri di sini gitu, Bu. Itu dulu kita clearkan. Ya sudah jawab. Saya minta dalilnya aja. Kalau nggak ada, bilang nggak ada ya. Kan gitu. Sudah saya jawab ya, bahwa perintah yang kami ikuti yang dilakukan Yesus adalah ke rumah ibadat, karena pada saat itu belum ada namanya istilah gereja. Saya sebenarnya sudah saya
ingatkan dari awal loh. Lalu Anda mengulang-ulang lagi. Saya bilang pada saat itu kata gereja belum ada. Makanya kami perginya ke rumah ibadat. Nah, sekarang rumah ibadat, dengar dulu, iya, kan sudah saya bilang tidak ada. Aduh, gimana sih? Kalau kata gereja saja belum ada pada saat itu, harusnya Anda itu ngerti bahwa perintah itu pasti tidak ada. Tapi Anda kan seperti anak-anak, harus jelas kata-katanya. Pada saat itu Yesus tidak pernah berkata pergilah ke gereja, nggak pernah. Tapi dia ke rumah ibadat. Lalu kami ikuti ke rumah ibadat. Rumah ibadat itu sekarang kami sebut sebagai gereja. Paham nggak sampai sini? Ya, Oke. itu satu. Sebentar dulu, Bang Maher, sebentar Bang, sebentar. Oke, sebentar ya Bang Maher. Ya, sabar-sabar. Teman-teman ya bantu tap-tap layar ya, keluar akun aku tadi. Bentar Pak Kamal. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, bantu tap layar. Soalnya keluar komal aku tadi, sampai keluar komal ada report. Sekarang, Oke, yang mau menanggapi siapa nih? Silakan Pak Kamal atau Bang Maher, silakan satu-satu di kita. mana ada perintah sholat dilanggar dan di musola? Oke, Sedikit saya saja. Oke, baik. Bukan Silakan dari- yang mau menanggapi Bang Maher atau Pak Kamal ini, silakan. Aku dulu sedikit ya. Jadi begini ya, silakan. Bang Host. Jadi kayaknya dia tidak menjawab, dia tidak pede menjawab itu. Hanya muter-muter tadi bahwa Yesus itu ke tempat ibadah. Dan sedangkan kita tahu Yesus itu ke sinagog, dia nggak berani bilang itu. Karena kita tahu Yesus itu adalah keturunan orang Yahudi dan dia beribadat mengikuti ajaran-ajaran Yahudi. Nah ini yang makanya saya bilang Kristen ini tidak pernah akan jujur kalau soal yang begini-begini. Ini yang saya kecewanya sebenarnya diskusi seperti ini. Maksud saya jujur, kalau memang tidak ada lah gitu. Jangan masih dibenar-benarkan. Oh zaman dahulu. Kan saya bilang tadi tidak ada perintah Yesus. Apalagi diulang-ulang. Dengar dulu Pak Tius, santai lah. Enggak, Anda. Padahal sebenarnya harusnya dia dengan pedenya mengatakan, oh iya dulu itu Yesus ke sinagog. Saya Itu bilang- aja kan simpel sebenarnya. Kan sudah saya bilang Ini tadi. muter-muter tempat ibadah orang Yahudi itu sudah jelas namanya apa, Bung. Nggak usah diputar-putar. Itu yang maksud saya gitu. Kayak misalnya makanya saya bilang tadi, kelenteng itu kita sudah tahu tempat ibadah orang apa, masjid tempat ibadah orang apa, itu ada dalilnya, ada perintahnya. Dan sedangkan Yesus itu ke sinagog itu ada dalilnya, ada perintahnya gitu. Nah kekristenan ini yang lucunya gitu, mengakui pengikut Yesus tapi tidak mengikuti itu. Yesus itu ke sinagog, Bung. Itu yang harusnya Anda jujur. Bukan ada malah mutar, oh tempat ibadah. Semua ajaran itu punya tempat ibadah. Apa namanya? Itu spesifiknya. Silakan Bang Kamal ditambahkan mungkin. Oke, bentar Bang Ginting ya, kita kasih kesempatan dulu. Bang Kamal silakan. Iya, Lex. Nah, ini 2 lawan 1 ini jadinya nih. Sabar dulu Bang Matius, kita kasih ruang nanti Udah bilang aja 2 lawan 1. Anda kan mau memperkaya reference ya kan, supaya Iya, keroyokan 2 lawan 1 kan. Gini. Sekarang Aku nggak suka diskusi 2 lawan 1 gini keroyokan. Nanti gini aja, kalau ada lawan saya 1 lawan 1 baru saya hadir ya. Boleh, Maher aja mau deh. Cuma Saya nggak suka dengan orang-orang pengecut seperti ini main keroyokan. ini bukan soal Saya kalah tidak, menang. saya Ini kita tidak suka edukasi dengan orang-orang menambah pengecut ilmu. yang main keroyokan. Ya mulai main playing victim, gaya Kristen, gaya minoritasnya. Kami kan minoritas, biasa itu. Lanjut. Jadi, Aduh, gimana nih ya? Kita nggak usah Nggak ada monolog dia, lah ya, dulu. nggak ada Tunggu dia, sabar ya. Pak Kamal, kita nggak usah monolog. Ini Bang Matos masih monitor. Masuk bang. Oke, dia Kristen juga nih. Oke, ini ada Dep juga nih. Kita nggak kehabisan saudara kita Kristen yang mau mencari kebenaran di sini ya teman-teman ya. Ya, silakan Bang Matos atau Bang Dep ini monitor. Bang Dep, monitor. Bang Dep. Ya. Iya monitor ya. Oke. Oke, silakan Matos, apa yang mau ditanyakan? Kita diskusi dua arah ya. Konsekuensi di sini suatu saat nanti juga kita senggol bebel ya. Silakan Bang Matos, mau nanya apa? Jadi gini bang, apa yang disampaikan oleh Bang Matius tadi itu benar apa adanya ya. Tidak ada yang disebut di Alkitab itu bahwa kita harus pergi ibadahnya ke tempat ibadah orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus yang kami sembah ini, dia pergi ke rumah, ke bait Allah, ke tempat ibadat gitu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Abang Matius tadi itu benar apa adanya gitu bang.
Oke, silakan Pak Kamal mau ditanggapi. Ya, kalau dia ngutip ngutip dari Matius 4 ayat 16 yang bunyinya dalam bahasa Indonesianya, kira-kira Yesus masuk ke sinagog ya pada hari Sabat, atau di situ di terjemahan Indonesianya rumah ibadat pada hari Sabat, merupakan tradisi bagi umat Yahudi. Di sinagog Yesus membaca kitabnya, ya, kitab Yesaya. Di situ diceritakan, ya. Jadi penjelasannya tentang ayat itu kalau dalam bahasa Yunani, ya, kai eten es Nazaret hau en tetramenos kai esel ten katato elotos auto en tehemara ton sabaton, ya kan, pada waktu Sabat. Esten sinagogen, ya kan, jadi di sinagog, ya. Jadi saya cuma mau tegaskan bahwa Yesus itu lahir sebagai Yahudi, ya, dibesarkan sebagai Yahudi, menjadi praktisi ajaran Yahudi, dan mati sebagai Yahudi, dan tidak pernah memerintahkan, ya, masuklah ke dalam Kristen karena itu jalan keselamatan. Tidak pernah, ya, tidak pernah mengucapkan kata Kristen, ya. Yang pernah diucapkannya kata eklesia, tentang jemaah, ya, di Pulau Karang yang tidak akan binasa oleh, saya lupa binasa oleh waktu atau zaman atau apa, saya lupa, ya, tapi pokoknya kekal artinya. Dan itu disampaikan kepada Santo Petrus, ya. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan di situ yang dimaksud di Lukas tadi, Adinda Matos, itu adalah sinagog. Memang secara terjemahan bahasa Yunaninya memang sinagog. Tidak ada di Nazaret masa itu yang dinamakan gereja. Gereja itu bahasa Portugis, ya. Gereja itu bahasa Portugis, bukan bahasa Yunani pun, ya. Tidak ada bahasa itu di zaman Yesus, ya. Jadi intinya Yesus tidak kenal kata gereja, tidak kenal kata Kristen, tidak kenal kata liturgi, ya, tidak kenal kata misa. Jadi saya pikir untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti pelan-pelan ada Akhi Maher juga bisa jelaskan itu apa yang mau ditanyakan. Oke, tapi gini, aku penasaran juga nih Pak Kamal. Tadi gereja dari bahasa Portugis, gitu ya Pak Kamal? Betul. Oh iya iya, silakan Bang Dep, Bang Matos mau dibantah. Ini silakan, ada tamu nih, Bang Kelem. Selamat siang Bang. Bang Kelem. Bang Kelem. Aduh, ini assalamualaikum Bang Teungku. Waalaikumsalam Bang Alek. Assalamualaikum Pak Dokter Kamal. Lanjut. Waalaikumsalam Tuku. Nah, silakan Bang Dep atau Bang Matos ini yang mau menanggapi tadi. Silakan. Apa itu yang mau ditanggapi? Gereja. Ya, tadi gereja dari bahasa Portugis. Ya, gitu ya Pak Kamal ya. Oh. Ya. Baik. Gini Kamal, ya, dengar baik-baik. Ya, Dep. Kata gereja di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Portugis, igreja. Iya, nah, kata igreja itu dalam bahasa Portugis berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia. Anda bisa temukan itu di dalam Matius 16 ayat 18, kata eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi pengikut Kristus. Gitu loh. Ya. Anda buka sekarang karena Anda bisa tadi bahasa Yunani katanya. Coba tadi saya pun udah bilang tentang eklesia. Jadi buktinya Dev yang tidak dengar. Jadi Dev masuk justru ngobrol apa yang udah saya obrolin. Saya tadi udah bilang tentang eklesia, jemaah yang dibentuk Yesus, ya, yang tidak akan diterpa waktu. Itu kan udah dibilang, yang dipesankan kepada Santo Petrus, ya. Nah, jadi intinya saya udah bilang tentang eklesia, dan saya cuman bilang eklesia itu artinya jemaah, ya, dan bukan gereja. Gereja itu datang bahasa Yunani. Lanjut Dev, sorry. Oke, baik. Awalnya namanya gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, bukan gedungnya awalnya. Makanya di dalam Matius 18:20 Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi kita pun di bawah pohon memberitakan tentang Alkitab, itu juga disebut sudah jemaat di situ. Jadi bukan gedungnya.
Tetapi lama-kelamaan orang mungkin mencari ketenangan di dalam beribadah, akhirnya dibangunlah gedung dan itu dinamai gereja gitu loh. Tetapi pada awalnya gereja itu bukan gedung. Itu harus dipahami itu. Sama seperti misalnya di dalam Islam, kata masjid itu kan bukan sesuatu gedung itu, tetapi dinarasikan sebagai tempat tempat sholat, kan begitu. Bukan berarti harus ada bangunannya di situ baru dikatakan masjid. Makanya Al-Aqsa itu disebut masjid terjauh, walaupun di situ tidak ada bangunan sama sekali waktu itu, sudah kosong gitu loh. Betul. Gitu, Pak. Betul deh. Betul. Jadi kata masjid, Aki Mahir lanjut. Ya, masih merah itu Pak Kamal. Bang Teku. Kata masjid, Dev, berarti tempat sujud. Ya, tempat sujud itu di dalam Islam penjelasannya ditegaskan bahwa seluruh bumi ini bisa menjadi tempat sujud, asal suci dan bersih. Ya, dan kembali saya bahas apa yang tadi kita bahas. Kenapa ini tadi ceritanya muncul? Saya masuk tadi kan Aki Mahir sudah bicara dengan Matius tadi, ya. Yang dibicarakan tadi kira-kiranya ya kan, kapan Yesus memerintahkan untuk beribadah ke gereja. Nah sekarang tadi kan sudah dijelaskan sama Dev bahwa gereja itu pada awalnya tidak ada. Nah pertanyaannya, sesuatu yang tidak dibuat Yesus lalu kita buat, apakah itu bukan heresi namanya, Dev? Kan saya sudah jelaskan tadi bahwa gereja pada mulanya itu hanyalah persekutuan orang di mana orang berkumpul sesuai dengan Matius 18:20. Nah, saya sudah menarasikan tadi bahwa seiring perkembangan zaman, orang mencari tempat yang aman dari hujan, dari panas. Akhirnya dibangunlah sebuah gedung untuk tempat beribadah itu, gitu loh. Itulah yang disebut gereja. Padahal gereja itu bukan gedungnya, tetapi persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus. Gitu loh. Jadi nggak ada masalah dengan gedung gereja atau apalah. Nggak ada. Jadi inilah yang dikatakan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah itulah, mau kita di bawah pohon itu sebuah gereja itu. Orang berkumpul di situ memberitakan tentang firman Tuhan, itu adalah gereja. Itu loh. Bukan. Lanjut. Yang saya maksud, ya, di dalam Islam ketika Rasulullah pertama kali hijrah, maka sesampainya di Madinah, dia membangun masjid. Ya, masjid pertama yang dibangun itu ya ada sampai sekarang, ya. Nah, masjid yang disebut Masjid Nabawi itu, ya, itu dibangun, ya kan, dan sahabat-sahabat semua beribadah di situ, ya, dengan tata cara yang ditetapkan. Artinya, ya, saya cuma mau mengatakan, dan kebetulan saat itu satu-satunya agama lain yang ada yang punya rumah ibadah di sekitar Madinah, ya orang Yahudi yang punya sinagog. Dan Rasulullah SAW tidak numpang ibadah di sinagog, atau beribadah di sinagog, tidak, ya kan? Artinya mendirikan langsung masjid itu, lalu mengajak semua sahabat beribadah di situ. Yang saya katakan, ya, Yesus tidak pernah membangun gereja, ya kan? Hari ini gereja-gereja muncul, ya kan, dengan ornamen-ornamennya. Bagi saya masalah. Sebentar, bagi saya ornamen itu tidak masalah. Tapi intinya ketika dia mengatakan gereja itu datang dari kata eklesia yang ada di Matius ketika Yesus menjelaskan bahwa jemaat itu berdiri, ya kan? Saya pikir ini, tapi bukan berarti udah betul yang saya pikir ini, ya, boleh dibantah. Saya pikir itu heresi. Kenapa heresi? Karena Yesus tidak pernah memerintahkan, ya, membangunnya dalam bentuk wujud satu bangunan. Diperintahkan malah doa di dalam rumah, bersendirian di dalam kamar. Nah sekarang kan doa itu udah bentuknya berjamaah, nggak ada perintah doa berjamaah di situ. Demikian. Boleh saya komen? Kalau Anda menyinggung masalah begitu, Kamal, saya bisa balikkan. Contohnya, Maulid Nabi di kalian itu kan bukan perintah dari Muhammad. Kenapa kalian lakukan? Gitu loh. Karena itu baru pertama dilakukan di Irak ketika ada penguasa namanya Raja Lari. Makanya saya bilang akan lari nih. Jadi jangan kemana-mana gitu loh. Betul. Lo justru Anda yang kemana-mana, Dev. Boleh saya komen kok?
katakan dia tadi, boleh lah. Gini aja, gini supaya ada edukasi gini aja, gini ya kan. Atas dasar apa kita ini diwajibkan ke rumah ibadah? Contoh Islam ke masjid, contoh Kristen ke gereja. Silakan. Oke, sedikit ya saya host ya, nanti kembali kepada Pak Kamal. Jadi begini. Enggak, saya harus ke masjid nih. Saudaraku, maaf, saya harus ke masjid. Oh iya, ayo. Ya. Siap. Saya juga sedikit lagi mau off ini. Mau ya, Dev ya. Nanti kalau saya udah siap ke masjid, saya standby aja ya. Kira-kira 10 menit Pak. saya Semuanya. Silakan. HP-nya pun Mohon dicas. Ya kan? Aku mau pamit kerja Bang. Terima kasih atas edukasi yang diberikan ya Bang ya. Alah, apalah Dinda kita. Oke, makasih. Saling memberikan ilmu. Oke, Abang, semangat Abang. Assalamualaikum. Sama Kristen nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya stand mute dulu ya Alex ya. Ya oke. Saya sambil cas saya tinggalin HP-nya. Ya siap. Oke, silakan Bang Maher mau menanggapi apa gimana? Silakan. Jadi begini, maksud saya tadi kita poin by poin gitu. Maksudnya tadi kan kita memang dari awal diskusinya perintah ke tempat ibadah. Tempat ibadah ini apa? Kan kalau Islam itu kan jelas. Kenapa kita hari Jumat ke masjid? Itu ada perintahnya itu di surat Al-Jumu'ah. Kan itu jelas itu. Nah, bahwa dari zaman Nabi Muhammad pun itu ada masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad, itu sudah dijelaskan oleh saudara kita Pak Kamal tadi, itu namanya Masjid Kubah, dan disitulah pertama kali juga didirikan sholat itu gitu. Itu di 4 km dekat Nabawi itu kan. Itu jelas, makanya saya bilang tadi kami jelas ada dalilnya, ada perintahnya, tidak melakukan yang di luar dalil dan perintah tadi. Kalau kita berbicara tempat ibadah, bahkan sampai sekarang pun masih berdiri itu masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah, Masjid Kuba namanya itu. Nah, maunya saya tadi kita by point gitu supaya tidak lari-lari gitu. Betul sudah tadi kata Bang Kamal gitu. Nah, kalau kami ada perintahnya, nah teman-teman Kristen ini ada nggak perintahnya ke gereja? Kalau yang memang nggak ada ya nggak ada, nggak usah lagi kita plesetkan inilah itulah. Kita by kitab suci aja gitu. Kan rujukan kita kitab suci nih, Bung. Bukan apa kan gitu, bukan asumsi liar gitu. Gitu, silakan. Oke, jadi pertanyaan Bang Maher tadi, ada nggak perintah di dalam Bible untuk beribadah hari Minggu itu ke dalam rumah ibadah yang bernama gereja? Gitu. Silakan Bang Dep atau Kak Bang Oti. Silakan. Assalamualaikum Bang SLPN. Waalaikumsalam. Oke, silakan Bang Dep atau Bang Oti. Lanjut. Zaman itu belum ada disebut bangunan gereja, tetapi yang dibentuk Yesus itu bukan bangunan, orangnya. Begitu loh, itu aja jawaban saya singkat. Gereja itu orangnya, bukan bangunan. Begitulah. Ya, oke. Ingat kata Yesus, robohkan bangunan ini, dalam 3 hari aku bangun lagi. Tahu nggak maksudnya? Orang itu, bukan bangunannya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, host, jadi timbul pertanyaan gini. Kenapa dulu dikatakan orangnya gereja, sekarang jadi gereja itu sebuah bangunan? Silakan. Ya, silakan Bang Oti. Kalau dulu abang katakan itu orangnya adalah dinamakan gereja, kenapa sekarang gereja itu jadi sebuah bangunan? Silakan. Ya, itu bangunan gereja untuk perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Begitu loh. Tadi sudah diterangkan sama Bapak Dev tadi. Satu bangunan supaya beribadah itu tidak ada hujan, tidak ada apa, semuanya itu dibuat satu bangunan. Begitu. Bukan berarti bangunan itu jadi tempat kita untuk bukan itu pengertiannya. Paham. Berarti yang membuat ini orang yang mengikuti Yesus ya. Berarti yang membuat ini orang Yesus ya, bukan perintah Yesus langsung atau Yesus sendiri yang membuat itu ya. Karena setahu kami Yesus itu beribadah ada tempat ibadahnya namanya sinagog. Sinagog itu. Nah, makanya saya bilang berarti ini buatan. Yesus memang bukan orang Yahudi, Bung. Yesus orang Yahudi, Bung, dan dia beribadah di tempat bait suci. Nah, makanya saya bilang, berarti kan jelas di sini. Berarti Kristen ini dibangun atas dasar manusia gitu. Makanya tempat ibadahnya yang buat tadi manusia kan begitu. Anda kan dengan jujur tadi mengatakan itu bahwa tidak ada itu. Iya, tempat ibadah itu maksudnya bisa aja rumah kita bikin gereja, nggak masalah. Bukan bangunannya kok.
Bukan itu. Tetapi diri kita ini loh, hati kita ini jadi orang gereja. Itu yang Tuhan bentuk adalah gereja diri kita. Bukan, bagaimana bisa Anda mengatakan itu, sedangkan Tuhan Anda yang Anda tuhankan itu punya tempat ibadah yang namanya sinagog. Kok Anda rubah-rubah lagi itu? Itu yang saya heran gitu. Kalau Anda bilang zaman itu tidak ada tempat ibadah gereja, loh ngapain Yesus ke bait suci Allah sinagog? Oke, gini bentar Bang Maher. Intinya gini, Bang Oti intinya gini. Kenapa Tuhan Bang Oti yang namanya Yesus ibadahnya ke sinagog, sementara pengikutnya ke gereja? Itu dia. Silakan. Kalau Yesus ke sinagog, dia bukan beribadah, tetapi dia mengajarkan orang-orang Yahudi saat itu yang salah, orang-orang imam-imam Yahudi yang salah mengajarkan mengasalah Taurat. Dia di situ jadi pimpinan ibadah, bukan dia beribadah. Kok kalian bagaimana? Oh, maksudnya gitu loh. Maksudnya gini, Bang. Yesus mengajarkan yang salah. Bukan, itu pada saat itu orang-orang Yahudi cuma ada sinagog, dan orang imam-imam Yahudi itu banyak yang tidak mengerti tentang firman Allah. Makanya dia ke situ sering pimpin ibadah. Oke. Gitu jadi loh. Yesus itu firman Allah atau bukan? Firman Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Rohnya Allah. Tapi ada nggak di situ Allahnya? Ya rohnya, setiap yang keluar dari mulutnya itu kan dari Allah sendiri, dari rohnya, bukan kayak kita seenaknya berarti kita aja. Yesus Tidak dong. memakai roh Allah. Gitu ya? Lah iya, bukan dia sendiri yang berbicara, tapi roh baik. sama dengan kita. Kita berbicara kan bukan dari otak kita, tapi dari hati kita. Karena kita punya roh sendiri, roh manusia biasa. Oke, baik. Jadi ketika Yesus pada saat di atas tiang salib, dia kan masih hidup, ya kan? Lalu dia memanggil Eli Eli lama sabaktani. Kalau dia memang adalah Allah, kenapa dia manggil Allah yang lain? Itu dia mengikuti di Mazmur, Bung. Kalau sudah ke situ kamu tanya aja di tempat lain. Itu dia yang gitu di Mazmur. Maksudnya Mazmur gimana nih, Bang? Itu di Mazmur kan ada di situ. Ya maksudnya iya. Yang kutanya kan gini, kan Abang bilang tadi Yesus itu adalah roh Allah. Dia kan Allah. Ya kan, roh itu kan memberi kehidupan kepada Yesus. Kalau memang Yesus adalah Allah, pada saat dia di atas tiang salib, Eloi Eli lama sabaktani, Allahku Allahku kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa dia sebagai Allah manggil Allah yang lain? Anda mengerti kata Allah lah. Allah seperti apa? Coba. Seperti apa Allah Bang? itu seperti apa? Seperti apa? Iya. Aku tanya sama Anda. Iya, aku nggak tahu. Kan Allah itu itulah kalau Anda nggak tahu. Makanya bisa nggak jelaskan hal yang nggak tahu ini sama aku, Bang? Bang, Allah itu roh. Maaf Bang, sebenarnya Bang, saya sanggah sebentar Bang. Anda tentang nanya masalah yang menciptakan itu. Ya, sabar dulu Bang. Coba bisa nggak Bang ngasih pengertian sama aku yang nggak tahu ini tentang Allah? Silakan Bang. Allah, iblis itu roh. Iblis juga roh. Allah roh jahat. juga. Allah itu roh tapi bukan roh jahat. Oke. Terus? Begitu. Ya terus? Ya itu, Anda kan tidak mengerti Allah. Jadi Allah pertanyaanku, hubungannya sama pertanyaanku, enggak. Hubungannya sama pertanyaanku, ketika Yesus adalah Allah, dia di atas tiang salib memanggil Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku kenapa engkau tinggalkan aku? Pertanyaanku sikit, simple. Kalau memang Yesus adalah Allah, kenapa dia manggil Allah yang lain? Silakan. Kemanusiaannya yang mengatakan Allahku Allahku, bukan rohnya. Oke, pada saat Yesus sebagai kemanusiaannya memanggil Allahku Allahku kenapa engkau tinggalkan aku? Ini Allahnya di mana? Roh Anda diam di dalam Anda. Ya sabar di Bang, waktu Anda sabar. mati loh. Baik, sabar. Ketika Yesus kemanusiaannya memanggil Allahku Allahku kenapa engkau tinggalkan aku? Ini Allahnya di mana posisinya? Dia bukan, tapi kan dia menyerahkan sendiri, keluar sendiri. Bukan Allah yang cabut, bukan. Tapi dia manggil, ya kalau posisi dia ditinggalkan oleh Allah. Anda tidak tahu kok bagaimana.
Sekarang kalau Gimana Anda coba Allah nolongin itu ya? seperti apa? Abang Oke, ya, oke. noten, abang non Ya. muslim. Gini, narasi abang sama dengan anak Batak. Ujung-ujungnya anak Batak sekarang. Oh, ini. Nyambung. Nggak nyambung sih Bro. Siapa tadi tuh? Nggak nyambung. Ya Enggak, silakan memang Bang nggak Oti. nyambung karena Anda tidak tahu Allah itu seperti apa. Ayo dah, Iya kan? jelaskan Apakah aku yang Allah nggak tahu itu ini benda? tentang Allah. Coba. Iya. Silakan. Apakah Allah itu benda? Apakah dia kayu? Apakah dia batu? Apakah dia manusia? Apakah dia bukan dong? Terus? Allah itu kan roh. Roh. Bukan kayak batu, Ya, bukan oke. kayak kayu atau apa, Baik. bukan. Terus kalau kita sama dengan kita, roh kita kan bukan roh Allah, roh manusia biasa. Iya. Hubungannya sama pertanyaanku apa sih, Bang? Ya dia menyerahkan dirinya sendiri, dia melepaskan rohnya sendiri. Tapi jawaban dia, Allahku kenapa engkau tinggalkan aku? Posisi dia kan tertinggal ini. Itu kata-kata kemanusiaan, dia mengikuti Mazmur. Coba kamu baca di Mazmur. Maksudnya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku di waktu Raja Daud menderita? Ya seperti itu. Berarti dia memiliki Allah nggak Yesus ini? Ya Allahnya rohnya yang ada di dalam dirinya, begitu loh. Posisi itu kan dia masih hidup nih, bernyawa, ya kan? Iya. Posisi Allah ketika Yesus disalibkan di mana, Bang? Ya di diri dia. Loh, kenapa dia mengatakan Allahku kenapa kau tinggalkan aku? Sama dengan kalau kamu mau mati, ada nggak kata-kata yang kamu kasih keluar kepada orang-orang di situ di waktu kamu mau mati? Ya kalau ada, kan? kalau aku mengatakan berdoa kepada Tuhanku dan aku bertuhan. Nah, sekarang Yesus bertuhan nggak kalau dia mengatakan Allahku kenapa engkau tinggalkan aku? Sekarang kamu mengerti kata Tuhan. Coba terangkan kata Tuhan seperti apa? Ya Tuhan itu gelar. Gelar bagaimana maksudnya? Gelar yang diberikan kepada sosok ilahi yang dimana memang pantas menerimanya, yaitu adalah gelar Sang Maha Kuasa. Gelar yang Maha Kuasa. Nah sekarang timbul pertanyaan, Yesus diberi gelar Tuhan pantas nggak? Pantas. Oke, kau setuju nggak Tuhan itu Maha Kuasa? Setuju. Oke, ketika Yesus bayi, Tuhan nggak dia? Kemanusiaannya? Iya, aku tanya Tuhan nggak dia? Sekarang kalau presiden masih bayi apa disebut presiden? Tunggu, jangan kemana-mana, Bang. Aku balik kau lagi. Kau bilang kan jabatan. Waktu Jokowi masih bayi apa dia presiden? Nggak aku ketawain nggak abang di sini? Nggak aku ecein, Bang. Enggak juga. Saya tanya kamu bilang Tuhan itu ada jabatan. Gimana, Jokowi Bang? masih bayi apa dia presiden? Aku tanya kau juga. Apa? Waktu Jokowi masih bayi apa dia presiden? Enggak. Aku tanya sama kau. Belum presiden dia. Kau bilang Tuhan itu jabatan. Begitu Tuhan itu gelar. Nah, gelar. Oke, di waktu saya dulu masih sekolah, masih bayi, apakah saya insinyur? Enggak. Oke, sekarang gini, ketika Yesus bayi Tuhan enggak? Jadi Tuhan jabatan buat Anda kan? Ya sabar dulu, ketika Yesus bayi Tuhan enggak? Kemanusiaannya? Ya dia Tuhan enggak? Bagi saya Tuhan. Berarti Kamu Yesus mengerti waktu bayi kata Tuhan, kan? betul? Iya. Oke. Terus? Abang setuju nggak Tuhan itu Maha Kuasa? Kamu yang bilang Tuhan itu Maha Kuasa, berarti kamu setuju kan? Takut kali. Oke. Abang setuju nggak Tuhan itu Maha Kuasa? Ya setuju. Setuju. Ketika Yesus bayi Tuhan kan? Iya. Kira-kira Sebelum dia lahir juga udah Tuhan. Iya, berarti kan Sebelum Tuhan dia Maha lahir Bisa sudah kan? Tuhan. Iya, Tuhan Maha Bisa kan? Iya. Oke. Iya. Ketika Yesus bayi umur 1 tahun sebagai Tuhan, bisa nggak dia cebok sendiri? Kemanusiaannya dicebok, bro. Sekarang mampu nggak dia cebok sendiri? Secara Mampu manusia nggak harus dicebok sama Tuhanmu orang tua. ketika bayi, Tapi kan mampu nggak cebok sendiri? Tapi kan nggak cebok. Iya, Ayo. ceboknya pakai air, nggak pakai batu, bro. Iya, udah nggak usah apa Bang. Kan Tuhan kan Maha Kuasa, Maha Bisa. Kamu mengerti nggak kemanusiaan? Sabar Mengerti dulu nggak Bang Oti. kemanusiaan? Enggak, kita edukasi dulu. Oh, Yang oke. namanya Tuhan itu Maha Bisa, Bang. Dia mau bayi, mau dia besar, mau dia kecil, Tadi kan Tuhan. dari kata ketika gereja Yesus sudah di sini. bayi Sekarang umur aku 1 balik ke tahun, Al-Quran ya. mampu nggak dia cebok sendiri? Kalau dia memang Tuhan Maha Bisa, mampu Kamu nggak? tahu roh.
Gak usah kemana-mana, kaum tahu roh kemanusiaannya, Roh itu tidak nampak. kedagingannya. Kalau manusianya nampak. Kita gak usah gitu lah, Iya, Bang. Gak usah kedagingannya yang cebok, nutup-nutupin. orang tuanya yang cebok. Kamu nggak Ya mengerti berarti roh nggak kok, mampu. bagaimana? Berarti bukan Tuhan. Itu aja intinya. Ya kemanusiaannya dicebok sama Tuhan. Masa aku udah bilang kemanusiaan, kamu nggak mengerti lagi masih Ya kemanusiaannya masih tanya Tuhan Ya bukan. kamu yang salah. Nah, itu kan orang Ya, tuanya silakan masih Bang cebok Dato, dia. Bang Mayer silakan. Tuh, kamu nggak mengerti ke Tuhan. Ya, malah kau bahas. udah. Kita Kalau aku bahas edukasi aja. Al-Quran bagaimana? Netizen kan udah paham di Aku bawah. ke Al-Quran. Silakan Bang Dato, Bang Maher. Aku ke Al-Quran bagaimana? Aku ke Al-Quran. Boleh Bang nggak? Dato monitor. Aku ke Al-Quran. Ya silakan Aku silakan ke Bang Al-Quran, Maher, boleh Bang nggak? Dato. Oke, silakan. Boleh Kak? Oke. Di Al-Quran dibilang Yesus mati, Yesus lahir, Isa mati dan naik ke surga. Tapi di Al-Quran lain dibilang Isa tidak mati. Yang betul yang mana? Itu aja dasar aku tanya. Memang Isa nggak diangkat oleh Allah, sudah jelas. Nggak ada Yesus di situ. Di Al-Quran nggak pernah ada kata Isa. Yesus. Iya. Kalau jadi dia begini, bilang, Bu. Dia bilang mati. Dia mati kan? Jadi begini, Bu, kalau di dalam Al-Quran, jangankan Anda bicara Isa, semua nabi-nabi itu dia diselamatkan oleh Allah, nggak ada yang dibeda-bedakan gitu. Kalau bicara yang seperti itu, makanya saya bilang tadi, kalau yang Anda maksud Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, tidak terjadinya penyaliban itu simple. Berarti tidak mati dong? Ya namanya orang tidak disalibkan. Tetapi kenapa di ayat berikut dibilang pada waktu aku lahir, pada waktu aku mati. Kapan matinya? Terus di ayat lain dibilang Anda tahu dia tidak kata mati itu tahu nggak? Mati itu bahwa dia sekarang itu kan tidak ada. Bang Mayer kita aja datanya kan, Bang dulu. Soalnya dia tadi cuma nanya, soalnya di Al-Quran, tapi nggak menyebutkan data dia. Silakan, data di mana, Bang? Saya nggak mau menyelidiki Al-Quran, cuman saya kan pernah baca itu. Bisa gitu, dia Bang. mengatakan pada waktu lahir, pada waktu aku mati, pada waktu aku diangkat ke surga. Gitu. Dalilnya di mana? Terus kapan matinya? Iya, datanya di mana? Di ayat berikut dibilang Yesus Isa tidak mati. Bagaimana? Bang Oti, datanya di mana? Di Al-Quran Anda. Ya di Anda mana kan Islam, datanya? Anda baca Di Al-Quran lah. apa gitu loh. Anda sudah tahu sebenarnya, nggak usah Anda tanya. Gimana sih ini orang? Biar kita bahas di sini. Surat Maryam, kau mau surat apa? Sudah ada di Ya Al-Quran. silakan, biar kita buka, Bang Mayer bukakan. Apa datanya di mana? Dikatakan mati. Silakan. Silakan lah. Makanya kita bahas. Ya kan Isa sendiri mengatakan pada waktu aku lahir, Iya, pada datanya waktu di aku mana, mati, Bang Oti? pada waktu akan diangkat ke surga. Terus di ayat jadi kitab lain dibilang Isa tidak mati. Loh, bagaimana kah kitab kalian ini? Sebenarnya betul di yang mana mana? dikatakan Isa mati datanya? Di Quran kalian. Ya di mana, di surah berapa? Di Al-Baqarah, di An-Nazm. Kau ini. Inilah Anda orang Islam bahas Alkitab, Quran Anda nggak tahu di mana. Itu salah Anda. Membawa data, Bung. Ini data kayak ini. Contoh saya bawakan ini. Kisah Kalau para saya rasul nggak bawa data, berarti Anda Islam, Anda tahu dong. Justru karena nggak ada, kami minta data. Anda tadi sudah jelaskan bahwa ketika penyaliban sudah umum itu. Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah. Di situ sudah jelas saya sampaikan, kan begitu. Terus Anda bilang di kitab lain dibilang mati, mana kitab lainnya? Datanya di mana? Gitu loh Bang Oti, biar kita bahas. Di waktu Isa masih bayi, apa Isa katakan? Pada waktu akulah utusan Allah, pada waktu aku lahir, pada waktu aku mati, pada waktu aku diangkat ke surga, ya kan? Ya, oke. Sekarang gini Bang Oti, dalilnya di mana dikatakan Nabi Isa mati? Anda sudah menyangkal Quran Anda loh. Parah kali nih orang. Ya udah. Ya Anda Islam, masa Anda nggak tahu di Quran Anda? Aku nggak tahu, nggak ada Nabi Isa dikatakan mati. Makanya kalau nggak tahu, Waalaikumsalam. jangan bahas kitab orang, kitab sendiri aja nggak tahu di mana itu. Kan? Oke, terima kasih. Oh, selebarkan OT itu dia membuka data, dia lebarin layarnya. Lucu kali dia orang OT. Aku nggak bawa data, aku orang Kristen, masa baca Quran nggak bisa. Ya, bahkan aku pernah di Quran dulu. Menanya dari berarti sampean yang buka. Bagaimana ceritanya sampai dia menanya tapi tidak mau dibuka?
Anda kan komal Islam. Jelas saya Gini tanya loh, Islam gini, dong. sabar dulu Bang Takwir. Gini loh Bang Oti. Kalau saya komal Kristen, Oke, Anda baik. tanya Kristen, saya jawab sesuai data. Baik. Kalau Anda komal Islam, saya Assalamualaikum tanya Islam, Anda sesuai komal Waalaikumsalam. sesuai data Islam. Poten, Itu dong. Poten. Kalau Gini kamu loh, terima masuk ke rumah orang Islam, Sabar, gini loh Bang Oti. Kami menyangkal perkataan Bang Oti itu bahwasanya Nabi Isa dikatakan mati. Nah, Bang Oti kan nggak terima. Ya udah kita buka datanya. Di mana pertanyaan Bang Oti itu menyatakan Nabi Isa itu mati. Kita bahas di sini, gitu loh. Ya, silakan Bang Oti. Di Quran kalian kok. Di Quran di mana? Di Quran nggak ada dikatakan mati. Masa itu Isa sendiri yang bilang aku Nggak ada utusan dikatakan Allah. mati. Nggak ada di Pada Quran waktu dikatakan aku mati. lahir, pada waktu aku mati, pada waktu Nggak ada aku diangkat ke dikatakan surga. gitu. Nggak ada Oh, dikatakan berarti gitu. Anda bukan Islam. Nggak pernah baca Quran. Nggak ada. Kalau kalau ada, memang abang menyangkal ada, tunjukkan datanya. Gak ada itu ngarang itu. Coba buktikan mana dalilnya. Siapa bilang? Kamu yang buktikan, kamu yang Loh, yang Islam kok masa aku yang buktikan? ada itu kan kamu. Lah, itu sudah umum, semua orang tahu loh. Kalau aku bilang Yesus ada minum kencing, minum tai, makan tai di situ, ada agak di kitabnya? Kalau aku bilang nggak ada, kamu bilang nggak ada, gimana? Kamu jangan ngarang-ngarang. Gitu loh. Berarti Anda nggak pernah baca Quran dong? Berarti kamu nggak pernah baca Bible kalau Yesus itu pernah makan tai dan makan minum kencing. Ayo. Sudah lain itu ceritanya, coy. Nah makanya kalau ngada-ngada sama kita bisa ngarang. Gini Oti, saya kasih tahu Oti ya. Oke, Kalau nanti sampai aku menanyakan cari lagi itu ya. ayat Oke. berapa, surah berapa, kita kan tahu jadinya. Itu ngarang aja, Saya dia dengar rasa Anda kabar. sudah tahu. Kalau cuma dengar kabar jangan bawa ke sini. Saya pernah beli Quran dulu waktu Jangan berangkat, beli pernah Quran, lah, tapi tunjukkan saya kasih sama datanya teman Bang. saya. Di mana Bang? Saya nggak Oke punya sobat, data, aku mau saya turun beli dulu. Quran. Aku di perjalanan ini lagi nyetir ya. Teman-teman, assalamualaikum. Aku masih nyetir ya. Waalaikumsalam kali. Oti, surah berapa, ayat berapa? Aduh. Kan kabur dia. Tahu dia salah makanya kabur. Dia nanya tapi ndak tahu surah berapa, ayat berapa. Jadi bagaimana kita mau nyari? Bang Alex, semuanya aku izin turun bentar dulu ya. Ahi semuanya. Yuk. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat. Selamat siang. Ya, selamat siang Bang Hado. Ini judulnya iman yang benar, Bang ya. Iya Bang. Lanjut ya, lanjut. Saya pernah dengar sih dari masjid gitu, dimaknai dengan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terlambat Bang. Aku tadi mau hajar rutin botol kayak gitu tuh. Udah kabur dia Bang. Aku turun aja Bang. Biar rutin aja yang naik. Oke. Itu Makasih semuanya ya Bang ya. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan Bang Hadumuan. Silakan Bang. Itu saya pernah dengar tuh dari teman-teman dari masjid yang kan ada tuh jembatan katanya yang terbuat dari rambut ya, apa istilahnya? Saya mau nanya nih, siratal mustaqim. Tunggu dulu Bang Ado, ini Islam Kristen Bang. Ya Kristen. Oke, Kristen ya. Oke ya teman-teman ya. Lanjut. Nah itu bisa. Ya. Oke teman-teman ya. Bisa lanjut. Nah itu bisa. Aduh monitor. Gus mau di mute dulu, Gus mau doubling, Gus mau mute dulu. Saya sorry.
Terus mau ya, ya sih lanjut bang. Itu saya mau nanya tentang jembatan itu tuh bang, yang di surga ya katanya, yang terbuat dari rambut ya, setipis rambut ya gitu ya katanya. Apa istilahnya ya, Shiratul Mustaqim ya, mustaqim apa gitu. Bisa dijelaskan kira-kira bang? Ya oke, Bang Datuk monitor, Bang Hasan monitor. Bang Hasan, Bang Datuk. Tiup. Ya oke, silakan Bang Hasan, nih saudara kita mungkin agak-agak tersesat, dia menanyakan tentang jembatan Shiratul Mustaqim. Silakan Bang Hasan. Tunggu bentar ya. Oke. Iya, silakan. Abang meminta data bahwasanya seperti apa sih jembatan Shiratul Mustaqim kan gitu ya. Nih Bang, ada hadis mengatakan ya, hadis mengatakan bahwasanya ketika jembatan Shiratul Mustaqim itu adalah jembatan yang dimana di situ untuk melewatinya ada beberapa golongan yang akan melewatinya. Nah itu dia Bang ya, bentar. Ini dia Bang. Ada di sebuah hadis para sahabat kami bertanya, wahai di dalam hadis Bukhari 6886. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, memang jembatan Jahanam tersebut misterinya apa? Kan gitu ya. Jembatan Jahanam artinya adalah jembatan yang akan dilewati pada hari kiamat. Nah itu dia, misterinya apa? Nah, dan Nabi menjawab, jembatan itu bisa menggelincirkan, menjatuhkan pada ada pengait-pengait besi, duri-duri yang lebar dan tajam. Durinya terbuat dari kayu berduri, namanya sa'dan atau kayu berduri tajam. Nah, orang mukmin yang melewatinya sedemikian cepat, ada yang bagaikan kedipan mata, ada bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, dan ada yang bagaikan kuda pilihan, ada juga yang bagaikan kuda tunggangan, ada juga yang selamat dengan benar-benar terselamatkan. Namun ada juga selamat tercabik-cabik oleh besi pengait itu atau terlempar karenanya di neraka. Nah, sehingga manusia terakhir kali melewati diseret-seret, dan kalian tidak bisa sedemikian giginya menyumpahiku terhadap kebenaran yang jelas kalian daripada terhadap seorang mukmin ketika itu kepada Allah. Nah, gini deh Bang. Jadi, ketika manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat, golongan-golongan manusia itu ada beberapa macam. Ada yang orang bertakwa, ada orang-orang yang sombong, dan ada orang ria. Nah, golongan-golongan itu akan melewatinya. Nah, itu dia. Nah, orang yang kedudukan orang mukmin, dia ibaratkan dia melewatinya sedemikian cepat, ada yang bagaikan kedipan mata. Nah, orang mukmin itu melewatinya begitu cepat seperti kedipan mata, dan ada seperti angin. Nah, itulah dia Bang kedudukannya. Itu kalau gambaran jembatan Jahanam atau disebut jembatan Shiratul Mustaqim, di mana manusia akan melewatinya, seluruh manusia, bukan dikhususkan kepada agama ya Bang ya. Nah, itu dia. Artinya ini penghubung antara satu tempat atau neraka dan surga gitu, atau gimana sih? Enggak, gini Bang. Oke, bentar ya Bang ya. Abang bertanya tentang neraka ya, tunggu ya. Nggak apa-apa Bang, kalau soal-soal gitu bisa nanti kita jawab nanti. Bentar ya Bang ya. Nah, di dalam sebuah hadis menyatakan apa itu neraka dan apa itu surga. Di dalam hadis Bukhari nomor 6895, Nabi Muhammad bersabda, surga dan neraka saling berselisih pada Tuhan. Nah, saling berselisih kepada Tuhannya. Apa itu perselisihannya? Surga berkata, wahai Tuhan, mengapa aku tidak dimasuki selain orang-orang yang lemah dan yang jelata? Orang-orang yang lemah ini adalah, dan orang-orang yang jelata di sini adalah orang yang miskin tetapi beriman. Maka di dalam Bible kan ada itu Bang, sungguh sukar orang kaya masuk ke dalam surga.
Nah, itu dia Bang. Jadi, kedudukan di sini adalah orang yang lemah dan jelata adalah salah satunya adalah orang yang miskin dan dia beriman dan anak yatim. Nah, itu kedudukannya Bang. Mengapa tidak mereka aja untuk didudukan kepada surga itu ya Tuhanku katanya kan gitu, kepada di surga bertanya. Nah, mengapa aku tidak dimasuki selain orang yang lemah dan rakyat jelata? Sedang neraka berkata, mengapa aku dikhususkan untuk orang-orang yang sombong? Nah, itu tadi perkara yang sombong ya Bang ya. Nah, Allah Ta'ala menjawab, surga engkau adalah rahmatku. Nah, kedudukan surga ini adalah rahmat. Rahmat ini apa sih? Kasih sayang Allah. Nah, itu dia Bang. Nah, dan Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah siksaku. Nah, kedudukan neraka adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wahai neraka, engkau sesungguhnya adalah siksaku. Maka kedudukan di neraka adalah bagian dari penyiksaan Allah. Nah, yang aku timpakan kepada siapa yang kuhendaki, masing-masing kalian berdua harus dipenuhi. Nah, maka gini Bang, ada yang berkata nih, maka ketika Allah sudah berkata nih, baik neraka maupun surga harus dipenuhi Bang. Makanya ada yang menyatakan ketika orang kafir, ketika di neraka masih belum penuh, maka Allah meletakkan kakinya di atas neraka. Nah, di atas Bang. Nah, maka kedudukan itu adalah makna majazi. Nah, bukan makna hakiki. Nah, kedudukan kaki Allah di atas neraka itu adalah menyatakan neraka itu harus dipenuhi, bukan makna hakiki. Nah, itu yang harus Bang pahami ya, Bang apa ya, Bang Hado ya. Jadi ada yang disebut makna hakiki, ada yang disebut makna majazi. Apa itu makna majazi? Makna yang tidak sebenarnya. Apa itu makna hakiki? Yaitu makna yang sebenarnya. Nah, di balik Allah meletakkan kakinya di atas neraka adalah makna majazi. Apa itu makna hakikinya, makna yang sebenarnya? Neraka itu harus dipenuhi. Nah, itu ya Bang ya. Mudah-mudahan Abang paham ya. Nah, ada lagi Bang? Ini kan ada nih kayak nih, setelah dilebur dosa abang, ini ada typingnya, setelah dilebur dosa abang baru masuk surga. Maksudnya gini loh, mungkin saya salah mendengar atau bagaimana, tapi pemahaman yang saya dengar waktu itu, jembatan ini merupakan setelah raptur nih, raptur, kiamat, penyiksaan, masuk ke neraka. Nah, melalui beberapa tahap, terus melalui jembatan tersebut tuh menuju surga. Mungkin saya salah paham atau bagaimana? Apa kira-kira begitu gambarannya? Oke. Gini Bang, biar saya jawab ya Bang ya. Tunggu bentar. Nggak apa-apa Bang, kalau bertanya nggak apa-apa. Nah, kedudukan orang Muslim itu Bang, gini Bang, kedudukan surga tetap akan menjadi penghuni surga. Kedudukan penghuni surga akan tetap menjadi penghuni surga. Kedudukan neraka akan kedudukan penghuni neraka akan tetap di dalam penghuni neraka. Itu harus dipahami. Ini Bang, ada yang di mana ya? Di dalam sebuah hadis menyatakan ya Bang ya, tunggu ya biar Abang paham, biar jangan kita muter-muter nih. Di dalam sebuah hadis Bukhari menyatakan yadkhulu alul jannah al jannah wa ahlun nar an-nar summa yaqulu Allah ta'ala ukhriju man kana fi qalbihi misqala habatin yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqala zaratil minal iman. Setelah penduduk surga masuk ke surga, itu yang tadi saya bilang Bang, penghuni surga akan kedudukannya di surga, dan penduduk neraka masuk ke neraka, dan kedudukan orang yang masuk neraka akan di neraka. Itu yang tadi saya bilang. Maka Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah dari neraka, keluarkanlah orang-orang yang telah masuk ke neraka tadi Bang, bukan orang masuk surga ya Bang ya. Kedudukan penghuni surga tetap akan di surga.
Tetapi ketika ada yang berpenghuni di neraka, maka Allah Ta'ala menyampaikan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sahwi. Nah itu dia bang. Jadi sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi menyatakan, ya ibnu Adam, innaka law ataitani bikorobil ardi khotoyan summa lakitani la yusyrik bi syai'an wala syai'an la yatluka bikorobiha magfiratan. Nah itu dia bang. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik padaku dengan sesuatu apapun, maka Allah mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Nah ini dia bang. Ada hadis menyatakan, apakah kedudukan orang muslim itu akan masuk neraka? Tidak bang. Nah itu yang harus abang pahami. Sebagaimana, ya. Jadi kita supaya abang itu paham, Islam itu menyampaikan sebagaimana dengan apa ya bang ya, jelas ya. Jadi tergantung abang lagi nanti kembalinya. Ini bang. Nah di dalam hadis menyatakan, di dalam sebuah hadis Muslim nomor 74 menyatakan, qala man abdi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun abduhu wa rasuluh illa haramallahu 'alan nar. Nah, itu kaitannya dengan tadi bang, man kana fi qalbihi misqala dzarratil minal iman. Barang siapa di dalam hatinya masih ada iman walaupun seberat biji sawi. Ini dia bang, dat apanya bang? Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, niscaya dia selamat dari api neraka. Nah itu